Bapak Ibu sekalian, oleh teman-teman JCS saya diminta untuk berbicara tentang pluralisme ya, sesuatu yang sangat penting sebetulnya dalam konteks keindonesiaan, tetapi sekarang sedang mengalami tantangan yang cukup serius dari berbagai macam kelompok, karena adanya kelompok-kelompok maupun individu-individu yang mencoba untuk mengubah atau mencoba untuk memaksakan keyakinan-keyakinan atau memaksakan praktek-praktek keagamaannya, praktek-praktek segala macamnya, supaya Indonesia ke depan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama sebagai sebuah masyarakat bersama. Jadi sekarang banyak misalnya kelompok-kelompok yang setiap saya diskusi di berbagai macam daerah selalu muncul kekhawatiran itu. Kekhawatiran dari kelompok-kelompok yang anti terhadap pluralisme. Kekhawatiran itu pertama berangkat dari sebuah persepsi yang keliru tentang pluralisme itu sendiri. Banyak orang salah paham tentang pluralisme, termasuk Majelis Ulama Indonesia juga salah paham tentang pluralisme, sampai dulu pernah mengharamkan pluralisme, tapi kemudian belakangan dikoreksi karena merasa kurang pas dalam mendefinisikan tentang pluralisme. Tantangan dari kelompok anti pluralis ini bermacam-macam. Ada yang dari kelompok anti pluralis yang berbasis ideologi, ada yang kelompok anti pluralisme berbasis agama, ada yang berbasis politik, berbasis identitas etnis dan sebagainya. Jadi luar biasa, cukup masif dan cukup intensif. Intoleransi, kekerasan dan sebagainya. Nah, mari kita diskusi pagi ini. Saya kira diskusi pagi ini saya tidak tahu apakah, saya kira pertama kali bayangan saya waktu diundang JCS sebetulnya mau diskusi workshop terbatas gitu. Jadi internal JCS saja terbatas, jadi kita diskusi secara serius tentang tantangan-tantangan mewujudkan pluralisme dan bagaimana strategi ke depan tentang itu. Tapi ternyata ada cukup banyak masyarakat umum ya, publik yang ikut ini. Jadi saya ubah sedikit dari akademik ke agak populer sedikit, supaya kalau terlalu akademik, terlalu teoritik, nanti yang Facebooker nggak paham apa ini teori apa kok bulat sekali, nggak. Kalau saya buat terlalu populer, nanti yang akademisi nanti stres, ini kok ngomong nggak mutu ke sana kemari. Jadi agak repot kayak saya ini. Kadang-kadang dituduh sebagai terlalu akademisi, atau kadang dituduh sebagai tulisan-tulisan yang nggak mutu dan sebagainya. Mereka nggak tahu kalau audiens saya itu banyak sebetulnya, dan itu nggak gampang, Mas, nggak gampang. Menjadi orang yang bisa melayani semua umat itu nggak gampang itu. Misalnya saya ini kiai, misalnya saja, tapi saya bukan kiai. Dari berbagai macam kelompok, tingkat pendidikannya, tingkat sosial ekonominya dan sebagainya, itu susah sekali melayani mereka. Susah. Jadi bahasa apa yang pas untuk mereka juga susah. Mau pakai bahasa populer ya nanti yang akademisi nggak pas, yang pakai bahasa akademisi nanti yang populer nggak pas, masyarakat awam yang pas dan sebagainya. Tapi kita lihatlah nanti kayak apa. Nah, saya akan mulai dari tentang sebelum kita bicara tentang pluralisme, saya akan mulai dari pengertian perbedaan antara pluralitas dan pluralisme itu seperti apa, supaya kita semua paham. Mbak minta tolong slide-nya
terus Mbak, nanti terus Mbak, ini agak ini stop. Nah ini ini banyak orang mencampur adukan antara pluralitas dan pluralisme. Begini, meskipun dalam berbagai macam teori ada cukup banyak apa itu pluralisme, apa itu plurality, tetapi dari sekian buku yang saya baca tentang itu, yang paling cukup menarik adalah tentang ini, yang lebih gampang untuk dipahami dan dimengerti. Apa itu pluralitas sebelum kita membahas pluralisme? Pluralitas itu ya nama lain dari kemajemukan kalau menurut saya. Nama lain dari kemajemukan, keberagaman, keanekaragaman, kira-kira begitu, atau kebinekaan gitu. Itu adalah pluralitas. Pluralitas itu sifatnya alami. Sifatnya ya sudah dari dululah begitu, pluralitas itu begitu. Maka pluralitas itu bisa bersifat diciptakan atau bisa juga dibuat oleh manusia, atau bisa juga sudah ada dengan sendirinya. Bisa tidak mau berdebat secara teologis, tetapi pluralitas adalah sesuatu yang sudah ada maupun itu diciptakan oleh masyarakat manusia itu sendiri. Jadi ini yang disebut dengan pluralitas itu ya begini, simple, colorful, splendid, given juga bisa given juga bisa bersifat konstruksi sosial misalnya, itu sifatnya pluralitas. Kemajemukan lah. Nah, pluralisme itu apa? Pluralisme itu ya ini proses pergumulan yang bertujuan untuk ini Mas gimana makanya Mas? Aku nggak pernah pakai. Proses pergumulan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat bersama atau common society. Ini yang disebut biasanya yang suka saya pakai sebagai definisi sebagai pluralisme. Dan itu dibangun tentu saja di atas dasar atau fondasi pluralitas atau kebinekaan itu. Jadi sebetulnya pluralisme itu beda dengan pluralitas. Kita ini semua ini pluralitas ini cermin dari sebuah pluralitas. Saya nggak biasa duduk, saya kalau ngomong itu biasanya berdiri sambil jalan-jalan gitu. Jadi kata teman saya, laki-laki itu harus berdiri, kalau nggak berdiri nggak laki-laki namanya. Jadi ini dalam ruangan ini gambaran dari yang disebut dengan pluralitas. Ya, ini pluralitas ini, tapi belum tentu pluralisme, Mbak. Di sini ada yang pakai hijab, Ibu, namanya coba Bu, pakai hijab, namanya? Ibu Hayati, ya Ibu Hayati pakai hijab. Ada yang Muslim ya, yang Muslim angkat tangan, kaki nggak usah diangkat, tangan aja yang diangkat. Muslim, ini Muslim. Maaf teman-teman Katolik, ada Katolik? Ya Katolik ada. Protestan ada. GPIB. Buddha ada, teman-teman Buddhis ada. Wah kalau nggak ada, tadi pagi saya WA-an sama Pak Sudamek, saya ajak ke sini aja tadi. Buddha nggak, belum ada. Hindu, teman-teman Hindu ada. Lumayan ada satu lah perwakilan Hindu. Ini dari ruangan ini saja ateis, ada nggak ateis? Ateis, nggak apa-apa, saya tidak akan mengkafirkan Anda, santai aja. Nggak ada ya ateis ini, nggak ada. Saya agnostik ada, agnostik. Saya kadang-kadang guyon, kenapa kok kita memusuhi kelompok ateis? Padahal Tuhan sendiri kan ateis, kan tidak ada Tuhan yang bertuhan. Tuhan itu ateis. Jadi seharusnya orang ateis itu didukung, karena itulah meniru Tuhan sebetulnya, mencontoh Tuhan. Emang ada Tuhan yang bertuhan? Non-religion ya, non-religious. Oke. Kan tidak ada Tuhan yang bertuhan. Jadi Tuhan itu ateis sebetulnya. Jadi sebetulnya yang pas itu menjadi pengikut ateisme sebetulnya.
langsung goyah langsung. Apa bener sih begitu? Ini karena di CSIS jadi menguji ya, ini menguji ini. CSIS ini kan ruangan yang sangat menyeramkan ya CSIS ini. Jadi kita buat supaya nggak seram lah kira-kira begitu. Jadi ini gambaran pluralitas Pak, pluralitas dari aspek agama. Pluralitas itu tidak hanya berdimensi agama tapi juga berdimensi etnis. Saya tanya Jawa, mana Jawa? Yang dari Jawa? Jawa ini pundi Pak, jadi kan? Pekalongan, oh ya Allah, koncone kula Pak Kulung ya Pekalongan. Saya di Pekalongan dulu 3 tahun Pak, 3 tahun. Saya Batang, kelahiran Batang, tapi lama di Pekalongan, belajar banyak dengan Pak Habib Lutfi dan sebagainya. Madrasah saya di aliyah saya di Pekalongan, pesantren saya pertama di Pekalongan. Pekalongan ini pundi jenengan? Medono, tonggo kula Pak, kula ten setono rimen Pak. Wis ora usah diskusi ya, kita ngobrol aja. Kalongan, Jawa banyak ya ini Jawa Tengah, Jawa Barat itu Jawa atau bukan ya Bu? Sunda ada Sunda. Dari segi etnis kita ngomong etnis sekarang Sunda banyak kan, Betawi. Ini di Jakarta atau di Betawi so ini. Masa Betawi nggak ada? Betawi nggak ada, satupun nggak ada Betawi. Maksudnya etnis secara Betawi. Lalu apa nyebutannya? Jawi. Betawi. Nah ini contoh kecil dari sebuah gambaran yang disebut dengan pluralitas. Tapi belum tentu pluralisme. Maksudnya, mudeng ya saya maksudnya. Pluralitas itu tidak sama dengan pluralisme. Itu ya. Lalu apa sebetulnya pluralisme itu? Sebuah pluralitas itu bisa menjadi pluralisme atau bisa menjadi anti pluralisme. Bisa menjadi pluralisme atau justru bisa menjadi sebaliknya. Pluralitas, banyak orang yang suka terhadap pluralitas, tapi tidak semua orang itu suka terhadap pluralitas. Kemajemukan, kebinekaan. Banyak loh yang nggak suka dengan kemajemukan, karena kemajemukan dianggap mengganggu ideologi, mengganggu agama tertentu, mengganggu segala macam, banyak ya begitu. Yang Muslim misalnya banyak yang nggak suka kalau sebaiknya dunia ini Muslim aja semua biar oke misalnya. Meskipun sebetulnya kalau semuanya Muslim malah berantem terus setiap hari itu. Belum tentu kalau semua Muslim itu oke, semua Kristen itu oke, kalau semua populasi Yahudi itu oke dan sebagainya. Tapi faktanya memang ada banyak kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kemajemukan, dengan kebinekaan, ya, dengan keragaman. Meskipun ada juga kelompok-kelompok yang sebaliknya. Lalu apa pluralisme itu? Nanti ini penting, sebelum berbicara pluralisme itu kafir, pluralisme itu ideologi sesat, pluralisme itu buatan Barat, Donald Trump dan sebagainya, kita lihat ini, apa sebetulnya pluralisme itu? Mari kita lihat dalam studi-studi tentang pluralisme. Ini ciri-ciri pluralisme itu ini harus dibedakan nih. Ciri-ciri pluralisme itu ini. Pertama, pluralisme seperti yang saya katakan tadi itu berbeda dengan pluralitas. Beda. Pluralisme adalah the energetic engagement with diversity. Jadi kalau Anda tidak punya engagement yang energetik terhadap diversity atau plurality atau pluralitas atau kemajemukan, maka itu tidak disebut sebagai pluralisme. Jadi misalnya ada berbagai macam bangunan-bangunan ibadah, tempat-tempat ibadah. Ada kuil, ada gereja, ada masjid, banyak macam-macam. Itu lambang dari pluralitas. Tapi belum tentu pluralisme, Pak. Belum tentu pluralisme, itu pluralitas otomatis karena beraneka ragam kan. Tapi belum tentu itu adalah pluralisme. Kenapa? Karena hanya bangunan-bangunan saja dan masing-masing orang tidak pernah bersentuhan, tidak pernah berdialog, tidak pernah menyapa, tidak pernah membangun komunikasi dan sebagainya. Itu tidak pluralisme, itu pluralitas. Jadi pluralitas itu belum tentu pluralisme. Coba saya tanya ini barisan depan, Mbak namanya siapa Bu? Nani Wijaya Nasution. Mohon maaf, tadi non religius ya. Iya. Jadi
ini religius ini setengah ateis, setengah agama. Jadi kira-kira di antara ini bisa ke sini, bisa ke sini. 50%? 25%. 25%. Saya doakan mudah-mudahan 30% lah, naik sedikit. Nah ini Ibu Muslimah ya, Bu ya. Dari NU atau Muhammadiyah, Bu? Muhammadiyah. Muhammadiyahnya Amin Rais atau Pak Safi Ma'arif? Ini belak-belakan aja. Saya dua-duanya saya hormat dua-duanya. Pak Amin Rais itu juga lulusan Chicago, Pak Buya juga lulusan Chicago. Sama saya kemarin baru sama Pak Buya Ma'arif. Oh kemarin? Seperti datang di acara. Oh ya ampun Bu, kita berarti berteman ya Bu ya. Oh gitu. Maksudnya apa? Enggak tanya nama, maksudnya tadi itu apa nanti? Dari agama apa? Islam, Muslim ya? Muslim. Katolik. Nah ini contoh ini. Satu Katolik, ada 3 Muslim, ada 1 in between. Jadi antara surga dan neraka lah kira-kira begitu. Ini contoh dari pluralitas ini. Tapi belum tentu pluralisme. Karena tidak ada dialog, tidak ada engagement, tidak ada yang saya sebut sebagai the energetic engagement itu tadi, tidak saling mengenal satu sama lain, ya kan? Tidak saling memahami dan sebagainya. Itu contoh dari pluralitas, tapi belum tentu pluralisme. Bisa menjadi pluralisme kalau ada ini, the energetic engagement with diversity. Jadi ada engagement itu lebih dalam dari sekedar ngobrol begini, itu betul-betul engage, betul-betul ingin ngerti dalam-dalamnya apanya, bukan dalamannya, bukan maksudnya ingin ngerti apa sebetulnya, berempati dan sebagainya. Jadi misalnya begini, Ibu ini kenapa memilih sebagai apa? Kalau menyebut sebagai tidak, kenapa lebih memilih seperti itu? Manusia. Oke Bu, berdiri. Nggak apa-apa ya Pak, nggak apa-apa. Saya 20 tahun tuh jadi Muslim yang sangat taat. Terus saya ada di satu titik. Muslimnya FPI nggak? Oh bukan, lebih ke NU malah. Di Sumatera Utara. Lantas saya berada di satu pencarian spiritual di satu titik yang saya berpikir kalau saya lahir di Alaska, I wouldn't be a Muslim. Karena kebetulan saya aktif Alaska di dunia. Ini Alaska Red itu Alaska USA. Ya, kebetulan saya berteman dengan orang-orang asing yang saya lihat. Saya aktif di menolong dunia hewan terlantar. Saya berpikir kok ada ya manusia yang agamanya tidak jelas, sebegitunya berkorban untuk makhluk Tuhan. Dan dia tidak bicara agama. Saya pikir gini, kok Tuhan jahat banget kalau mereka dimasukin ke neraka. Saya tahu pengorbanan mereka. Uang, tenaga, waktu. Satu sisi mohon maaf, saya lihat teman-teman saya yang religius hanya menyebut Tuhan, tapi di depan matanya ada makhluk Tuhan sakit. Apa segampang itu masuk surga? Iya. Kita keluar uang, aduh saya tahu banget. Kita keluar waktu, segala macam perhatian, pikiran. Saya pikir kok gampang sekali ya surga itu. Saya lahir dari keluarga Muslim, by default saya pegang tiket ke surga. Saya diajari seperti itu. Lantas saya pikir saya tidak mau berpikir surga neraka. Saya berpikir berbuat baik saja. Karena teman-teman saya yang di Alaska, teman saya orang Jerman, mereka juga kalau saya dilahirkan jadi di Jerman mungkin saya tidak akan jadi Muslim. Itu pikiran saya. Terima kasih, kita beli aplaus ya. Terima kasih. Ungkapan tulus dan tidak semua orang bisa. Aku jadi megang mic 2 ini kok gimana? Panitianya kurang ajar tenan panitianya. Jadi ungkapan tulus. Kadang-kadang yang nggak ngerti itu bisa langsung divonis, langsung ini nggak dapat Roh Kudus, nggak dapat Roh Demak, nggak dapat Roh Semarang dan sebagainya. Yang Muslim ini nggak dapat hidayah, nggak dapat hidayat Nur Wahid dan sebagainya. Yang Muslim belum hijrah dan sebagainya. Padahal setiap individu punya pengalaman masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kadang-kadang banyak orang tidak mau memberi apresiasi terhadap pengalaman spiritual, intelektual, sosial, iya kan? Itu hadir dari hati saya yang paling dalam.
itu hadir dan saya tidak bisa menafikan itu. Walaupun ayah saya bilang, kamu kalau tidak muslim lagi bukan anak papa, dan ibu saya mengancam masuk rumah sakit. Saya pikir, Ma, saya ini sudah berhak menentukan jalan pikiran saya. Itu iman itu seperti cinta yang tidak bisa dipaksakan. Tapi justru dengan itu saya melihat manusia bukan seperti dulu lagi, Pak. Kamu muslim, saya bukan. Manusia ciptaan Tuhan. Jadi ya saya ingin, kemarin ibu saya telepon, saya pikir dia akan marah setelah saya akui setahun yang lalu, tapi saya lihat justru ini lompatan besar. Ibu saya yang fanatik tidak mau sedikit pun menyinggung agama. Tadi sholat Idul Fitri di mana? Puasanya enggak, sama sekali enggak. Dan beliau senang saya telepon. Jadi saya belajar, saya merasa ada progres ya Pak, ayah saya juga, bahwa religion is a very private matter, dan itu kita merdeka menentukannya. Bukan karena orang tua saya muslim, saya jadi muslim, saya dilahirkan di tengah Kristen, saya menjadi Kristen, tapi ya itu pilihan masing-masing dan komit dengan itu. Ya, walaupun ada yang bilang, tapi Pancasila, kan Pancasila bilang ketuhanan yang Maha Esa, bukan harus beragama. Ada yang bertanya begitu Pak. Ya, I believe in God. I am a firm believer of God, but tidak ikut berafiliasi dengan agama apapun. Kalau saya harus dipersekusi ya nggak apa-apa, saya keluar dari Indonesia. Jangan. Perempuan agnostik. Jenengan namanya siapa lagi? Lupa saya. Kalau agnostik, namanya siapa? saya Nani Wijana. Nani. Sebentar, jangan berkelahi dulu, jangan berkelahi. Nanti saya yang ngatur kalau mau berkelahi nanti. Jangan sekarang. Nanti, jangan marah dulu nanti, sabar. Ya, soal agnostik ya, sabar. Ibu sekarang monggo Bu, berdiri Bu. Hah? Oh ini putranya jenengan, loh kok nggak sama ya? Sama sih. Monggo Mas, nggih. Monggo. Perkenalkan diri. Saya Panji. Menjadi muslim ya? Muslim. Kenapa menjadi muslim? Memilih menjadi muslim? Saya sendiri, pertama mungkin dalam kasus saya emang keturunan. Cuman saya sendiri pernah berkuliah di Singapura, SMA di Singapura, dan itu tuh pengalaman pribadi yang cukup mencengangkan, di mana mereka tidak memandang agama satu sama lain. Entah, saya bersekolah di SMA Katolik, tapi mereka toleransinya sangat kuat. Makanya ketika saya balik ke Indonesia lagi, cukup shock gitu. Kayak Islam garis keras, radikalisme. Sedangkan mereka sendiri, ketika saya ada kasus di Singapura sendiri, itu mereka toleransi kemanusiaannya lebih kuat. Meskipun mereka sendiri sama memiliki prinsip, agama itu jadi kepercayaan pribadi, bukan urusan lu gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah? Islam garis keras itu yang kayak apa, Mas? Islam garis keras itu contohnya? Yang hobi demo sama ijtima. Udah. Pak, Katolik, monggo. Yang Katolik tadi mana? Katolik, nggih, monggo. Sampan ki wong Jawa, wong Kalongan, kok Katolik wagu nu sampean. Ayo, monggo. Ya, saya orang Katolik, dibaptis sejak bayi. Tradisi itu sebetulnya sudah mendarah daging di keluarga ibu saya. Bapak saya dulu Muslim, tapi karena mungkin melihat semacam itu budaya toleransi, budaya pluralisme dan seterusnya. Jadi Katolik bagi saya sebuah anugerah Tuhan, dan saya percaya bahwa saya akan masuk surga. Terima kasih. Aku masuk surga enggak kira-kira? Ya, jelas. Kalau saya lihat ini pemaparannya mudah-mudahan sampai taraf kiai lah. Jadi pasti Bapak dijamin masuk surga. Soal sini. Berdiri. Bu, sini Bu, berdiri Bu. Soal surga neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan agama, bukan urusan umat manusia. Anda mau beragama apapun, keyakinan saya, ya bisa masuk surga atau bisa sebaliknya. Jadi itu semua hak prerogatif Tuhan, bukan prerogatifnya FPI dan sebagainya, sama sekali bukan. Itu prerogatifnya Tuhan, kalau memang surga dan neraka itu ada. Itu loh, kalau memang ada. Jadi begini, itu hak prerogatif Tuhan, maksudnya begini, jadi nggak usah
nggak usah ngotot, wong sama-sama belum mati, sama-sama belum ngerti surga ada dan neraka ada gitu kan. Umat Islam ini geger ngomong surga, padahal yang konsep surga sebetulnya kan dari Hinduism. Kata surga, swarga itu kan sebetulnya orang Hindu, dari bahasa Sanskrit. Orang Hindu aja diem-diem, orang Islam yang geger ngomong surga. Surga umat Islam kan nggak punya surga, umat Islam itu punyanya jannah. Jannah, bukan surga, bukan swarga. Harusnya kampanye umat Islam masuk jannah, bukan masuk surga, gitu loh. Bukan ikan nurjanah loh ya, beda lagi. Jadi karena surga neraka itu hak prerogatif Tuhan, jadi begini, ini Pak. Semuanya terserah Tuhan. Mau masukin saya ke surga terserah Tuhan, masukin beliau ke neraka juga terserah Tuhan. Tuhan mau tidak memasukkan beliau ke surga juga terserah Tuhan, tidak memasukkan saya ke neraka juga terserah Tuhan. Iya tuh. Jadi misalnya Tuhan mau memasukkan beliau ke neraka juga itu hak prerogatif Tuhan juga. Ya, sebaliknya memasukkan saya ke surga juga itu hak Tuhan. Hak prerogatif Tuhan. Bukan urusan alumni 212, bukan, itu urusan Tuhan. Gitu Pak, udah nggih? Jadi besok jenengan masuk neraka juga harus disyukuri. Saya kalau misalnya masuk surga juga disyukuri, kira-kira begitu Pak. Monggo, nggih. Turun. Jadi itu ya, jadi saya begini, tidak usah ngomong surga neraka di dunia ini. Kita ngomong yang real-real sajalah. Yang real-real di dunia ini. Coba itu sungai-sungai pada bau pesing itu gimana ngatasinya. Coba itu jalanan macet gimana ngatasinya. Selokan-selokan pada mampet gimana ngatasinya, gitu kan. Terus kemudian apa itu pasar Tanah Abang semrawut lagi itu gimana ngatasinya. Wan Abut gimana ngatasinya, itu betul-betul harus yang real aja lah, yang real gitu. Korupsi itu gimana kita memberantas supaya tidak lagi korupsi, gitu kan. Yang ada aja di depan mata aja yang kita itu. Tidak usah mikirin yang aneh-aneh. Surga, neraka, alam akhirat, siksa apa segala macam, wong kita sama-sama nggak ngerti. Coba saya tanya, ada pastor nggak di sini? Bekas pastor ada, aku nggak ngomong bekas pastor. Jadi nggak ada yang ngerti Pak, siapapun kan nggak ada yang ngerti. Mbok kita ngomong yang jelas-jelas saja, yang di depan mata. Bermasyarakat, bertetangga, membangun bangsa, negara, apa yang real untuk kebutuhan bersama dan sebagainya. Kemanusiaan yang harus kita, tidak usah membahas yang jelimet-jelimet yang kita sendiri juga tidak mengerti gitu. Gitu kan. Ini temanya apa? Diskusi. Loh, kok balik lagi? Nah tadi. Oh, kepencet ini ya. Oke, sebentar. Oke. Itu ciri khas yang pertama. Jadi pluralisme itu beda dengan pluralitas. Paham nggih? Mudeng nggih, Bu, Pak? Nggih. Yang kedua, apa ciri khas pluralisme itu? Yang kedua adalah ini. Orang sering mengatakan toleransi dan sebagainya, pluralisme, toleransi. Sebetulnya kalau dalam kajian akademik itu toleransi beda dengan pluralisme. Jadi kelasnya beda antara toleransi dan pluralisme. Bedanya apa? Toleransi itu begini. Ini orang bermacam-macam agama, suku, bangsa, agama, etnis dan sebagainya, ideologi, partai politik misalnya. Saya tanya ini yang dari PKB, mana yang dari PKB? Enggak ada yang ngacung dari PKB. Golkar. Berbagai macam dari, tapi itu toleran tidak mesti pluralis. Toleransi tidak sama dengan pluralisme. Toleransi itu begini, ya ini toleransi misalnya. Nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu, nggak ngapa-ngapain, pokoknya dibiarin apa, ini sudah toleran. Tapi belum tentu pluralis.
Mungkin tidak mengganggu, mungkin karena sebatas luarnya saja atau apanya karena bertetangga dan sebagainya. Tapi dalam hatinya dongkolnya minta ampun dengan tetangganya, misalnya iki tonggoku, tangga saya kok melihara anjing toh, padahal anjing itu kan haram, anjing itu kan najis dan sebagainya. Kenapa kok melihara? Mungkin sebagai tetangga, mungkin dia biasa-biasa saja, tapi dalam hati mungkin mendongkol tidak karu-karuan karena ada tetangga yang melihara anjing misalnya. Jadi tahu anjing ya Pak? Asu bahasa Jawanya itu. Dengan asu ngertos ya. Jadi toleransi beda dengan pluralisme. Toleransi itu toleran, nggak ganggu itu berarti toleran. Ya kan? Nggak ganggu itu berarti toleran. Ya, nggak ganggu. Tapi itu belum tentu pluralis. Belum tentu pluralis kalau namanya tidak disertai dengan proses pencarian makna yang lebih dalam, yang lebih itu lagi tentang keluarganya, tetangganya, saudaranya, temannya, agama lain, etnis lain, dan ada keingintahuan untuk mengerti itu. Tetapi keingintahuan itu betul-betul didasari oleh semangat ingin mengerti, bukan semangat ingin mencari kelemahan-kelemahan. Nah, itu beda. Ada orang yang ingin mengerti tetangganya, orang lain, agama lain, tapi ingin mengorek-ngorek kelemahannya dan kemudian nanti nah itu beda, diumbar atau dijadikan sebagai senjata untuk mengalahkan dan sebagainya. Nah, itu beda, itu bukan pluralisme lagi, bukan pluralis lagi. Ya, itu beda, itu sudah beda, motivasinya sudah lain. Jadi baru dikatakan pluralisme itu kalau seperti ini. Ya. Terus kemudian apa? Ciri-ciri mendasar tentang pluralisme. Ini juga penting. Pluralisme itu tidak sama dengan relativisme, Pak. Ini juga sering terjadi banyak kritik. Orang pluralis itu relatif, orang pluralis itu menyamaratakan dengan itu hampir sama dengan relativisme misalnya. Ya kan? Jadi karena beranggapan bahwa semua agama itu relatif, jadi seolah-olah itu dan kemudian kita bisa kemana-mana memeluk agama apa saja dan sebagainya. Saya pernah beberapa kali dikritik orang, kalau memang Anda menyatakan bahwa semua agama itu sama, kenapa Anda tidak menjadi Kristen saja? Saya jawab, kalau semua itu agama sama, ngapain saya harus pindah agama? Ketawanya terlambat, IQ-nya terlambat juga tumbuhnya. Biasanya kecerdasan diukur dari sejauh mana tingkat humor, tingkat kecepatan Anda menangkap sesuatu yang sulit-sulit. Kalau agama itu sama, lo ngapain harus menjadi Kristen, harus menjadi Katolik, harus menjadi yang lain, kalau memang agama itu sama. Ya kan? Tetapi yang perlu ditekankan di sini sebetulnya pluralisme itu bukan persoalan pindah agama dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan, konversi dan sebagainya itu hak masing-masing individu. Mau menjadi Katolik, mau menjadi Kristen, mau menjadi Buddha, Hindu, agnostik, ateis dan sebagainya, itu adalah hak masing-masing individu. Ya kan? Saya tidak pernah risau sedikit pun dan tidak pernah senang. Misalnya ada Deddy Corbuzier masuk Islam langsung, wah senang banget loh. Untuk apa senang? Apa alasan menjadi senang? Senang itu kan misalnya kalau jalan-jalan ke Kuta misalnya, itu baru senang, merayakan kebebasan gitu. Kalau ada orang masuk ke satu agama lain, itu apa dirayakan? Itu kan biasa-biasa saja. Ya kan? Kalau seperti saya katakan tadi, kalaupun mereka masuk neraka kan nggak akan ngajak kalian kan, sendiri kan. Jadi kenapa harus dirayakan dan sebagainya. Jadi ini ada perbedaan yang cukup mendasar antara toleransi dengan pluralisme. Toleran ya toleran, tapi tidak sama dengan pluralisme. Pluralisme itu betul-betul Anda ingin mengerti, mendalami, menyelami sisi-sisi positif, makna-makna yang baik, makna-makna yang dalam dari praktek-praktek keagamaan dan sebagainya, itu yang disebut dengan pluralisme. Mbak, berdiri Mbak. Jenengan, ya, minta tolong berdiri. Nah, kita tes. Nggak usah grogi. Kenapa pakai hijab?
Dari hati. Alasannya kenapa pakai hijab? Dari hati panggilan. Yang manggil siapa? Kenapa alasan pakai hijab? Hah? Tulus dari hati. Ya, alasannya apa? Enggak ada urusannya masuk surga. Itu urusan Allah. Urusan kayak tadi itu ya. Jadi masuk neraka pun urusan Tuhan ya. Mau berbuat baik dulu aja. Berbuat baik dulu Pada sesama. pada sesama. Urusan neraka itu sebenarnya kan Allah yang. Iya, iya betul. Jadi motivasinya apa memakai kerudung? Udah duduk, Mbak, berdiri Mbak. Kenapa pakai hijab? Waktu itu saya berhijab setelah pulang naik haji. Sebelumnya saya pakai tank topi biasa aja gitulah. Saya merasa nyaman aja. Itu aja alasannya. Merasa nyaman dengan pakai kerudung hijab ya. Oke, silakan duduk. Saya tanya lagi. Bu, monggo Bu. Kenapa pakai hijab? Jujur ya Pak ya, Saya dosen Arab Saudi, nggak apa-apa. Aku ngomong-ngomong gini. saya sih lebih nutupin uban, itu aja. Ini dia. Ini baru ketahuan. Jadi gini Pak, ada lagi yang mau jadi volunteer, lagi Mbak yang pakai kerudung merah. Oke, mari berdiri. Ini kelihatannya kok ya sini menyala sekali kerudungnya, jadi antena saya sampai bergerak-gerak gitu. Oke, ya. Buat menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Warnanya merah. Emang salah kalau warnanya merah? Enggak kan? Jadi gini, dari 4 kontestan, 4 ini yang volunteer ini, kita tahu ada beraneka ragam motivasi orang mengenakan hijab. Poinnya di situ poinnya, ya kan? Ada yang dari hati yang paling dalam, bisikan hati yang paling terdalam untuk memakai hijab, gitu kan Mbak ya? Masya Allah, luar biasa Mbak. Kemudian ada yang memakai hijab karena mungkin terpengaruh sejak haji, kemudian mungkin terpengaruh dengan lingkungan sekitar, melihat yang lain-lain berhijab dan sebagainya, atau mungkin karena mendapat bisikan malaikat di sana untuk memakai hijab atau apa dan sebagainya. Jadi sebelumnya enggak Bu ya, jadi setelah pulang haji dan sebagainya. Ini ibu yang memakai hijab karena sudah banyak ubannya begitu, jadi untuk menutupi uban, jadi saya besok mau pakai hijab, uban saya udah banyak nih. Ada juga dengan alasan untuk menutup aurat dan sebagainya. Jadi ini dari kisah simple ini ada beraneka ragam alasan orang mengenakan hijab, ya kan? Dari sini aja kita sudah tahu, tapi tidak semua orang mengerti kenapa orang itu berhijab. Banyak orang yang salah paham kenapa orang itu berhijab, ya kan? Ya kan? Dari sini ini baru 4 saja sudah ketahuan ada banyak. Kalau toleran hanya diam aja kalau toleran. Lihat yang satu berkerudung hitam, yang satu berkerudung putih, yang satu berkerudung ini hijau atau warna ini apa ya? Biru dongker. Berapa? Biru muda ya. Anggap aja biru dongker lah. Ada yang merah dan sebagainya, begitu kan, beraneka ragam. Ini cukup berhenti sampai di situ, tapi tidak ingin mendalami, mengerti kenapa memakai hijab, kenapa berhijab dan sebagainya. Kalau pluralis itu dia rasanya ingin mengerti, ingin mengetahui sampai dalam kenapa seseorang itu mengenakan hijab, kenapa perempuan itu mengenakan hijab, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak orang salah paham terhadap perempuan-perempuan muslimah yang berhijab. Banyak sekali di barat misalnya, banyak orang barat menganggap hijab itu dianggap simbol radikalisme, simbol terorisme, simbol apa dan sebagainya. Itu kan bagian dari kesalahpahaman bahwa hijab tidak ada hubungannya dengan terorisme, nggak ada hubungannya dengan radikalisme, nggak ada hubungannya dengan intoleransi, nggak ada hubungannya dengan kekerasan. Tetapi banyak orang menyamaratakan bahwa hijab itu identik sama dengan ini, dengan itu dan sebagainya.
Bahwa ada pelaku-pelaku yang melakukan itu, iya, tapi tidak ada hubungannya antara pakaian dengan perbuatan. Maksud saya begitu. Tidak ada, sama sekali nggak ada hubungannya. Bahwa orang berhijab itu lebih intoleran daripada yang tidak berhijab, enggak. Yang tidak berhijab yang sangat intoleran banyak sekali. Yang tidak pakai hijab yang berbuat kekerasan juga banyak. Yang pakai hijab juga begitu. Jadi tidak ada hubungannya, masa begitu. Ini saya nggak ada yang pakai jubah nih, kalau ada yang pakai gamis tak kerjain di sini. Nggak ada yang nggak ada. Ya udah, nggak ada. Sekarang dari teman-teman Kristen yang pakai salib, mana yang pakai salib? Ada yang pakai simbol salib, kalung, pakai simbol salib. Teman-teman Kristen, Katolik, Protestan, GKI. Ada. Oh ya Ibu, berdiri Bu. Ya silakan Bu. Ayo, ada lagi volunteer yang mau volunteer? Ini waktunya nggak usah dibatasi ya Mas ya. Nanti biar nanti sampai saya bosan terus saya keluar sendiri aja. Ada lagi yang pakai salib? Ada lagi satu yang mau volunteer, kalung atau apa begitu? Mana Bu salibnya dikeluarkan Bu? Kenapa? Hah? Di dalam mana? Ada yang pakai kalung, ada lagi? Nggak ada. Oke, saya tanya. Ini anggap saja ini bersalib gitu. Memakai kalung salib di dalam ya Bu ya? Di dalam situ kan maksudnya? Oke, kenapa memakai salib Bu? Ya. Oh, udah ada. Oke. Mungkin kepercayaan saya pribadi untuk lebih secure, lebih aman, karena ada kuasa di dalam salib itu. Pernah kesaksian waktu teman saya kemasukan hantu, masukan setan gitu, saya kasih salib gitu, salibnya jadi hantunya keluar. Kalau ngomong setan jangan nunjuk ke saya lah. Maaf, saya cuman kesaksian waktu itu, jadi hantunya bilang keluar, jadi ada kuasa di dalam salib itu juga buat saya nyaman, mungkin keluar malam atau saya ada yang jagain dengan lambang salib itu gitu Pak. Oke, jadi memakai salib karena ada keyakinan bahwa salib bisa mengusir setan, kira-kira begitu ya. Jadi itu juga terjadi di kalangan Muslim juga begitu, mereka tertentu tasbih atau apa begitu dianggap sebagai. Jadi ada motivasi yang bersifat ya untuk keamanan diri dan sebagainya ya, dari sugesti dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ibu siapa namanya Bu? Elvi Pak. Elvi. Dari mana Bu? Dari PT CCF. CCF itu apa? Sentral Capital. Apa itu? Udah. Oke, terima kasih. Azab, ada lagi yang mau volunteer kenapa pakai salib? Jadi ada teman saya misalnya waktu ada acara diskusi, Bu, tolong dipegangin Bu. Tapi jangan ngomong ya, dipegangin. Yang mengatakan bahwa salib itu sebetulnya simbol hubungan vertikal dan horizontal. Ada yang menyetujui itu enggak? Salib itu hubungan, ya Bu. Ya tolong berdiri. Ya Bu. Ya, gimana? Ya, oke. Maju. Oke, ya. Mana tadi mic-nya? Ini acara diskusi bubar, desainnya bubar ini aturannya. Oke. Ayo. Saya mau nyanyi ya, Bapak Ibu. Saya Kristen Protestan. Jadi simbol salib itu buat saya hubungan vertikal dan horizontal. Jadi hubungan saya pribadi dengan pencipta saya yang saya yakini di dalam Yesus Kristus, Allah yang nyata di dalam kemanusiaannya. Itu kepercayaan secara Kristen Protestan. So horizontal di saat saya berhubungan dengan pencipta saya, Allah, hubungan saya dengan dunia sesama manusia ciptaan Allah isi bumi itu juga harus saya jaga. Kalau saya mengenal Allah dengan
secara pribadi saya mengenal cirinya yang penuh kasih, otomatis saya juga harus mencintai, mengasihi seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi. Jadi hubungan saya secara pribadi dengan pencipta dan hubungan saya dengan bumi itu harus seimbang. Terima kasih. Makasih. Kita kasih applause dulu untuk Ibu ini ya. Makasih. Udah Bu ya. Nah, perempuan itu kalau dikasih suruh ngomongnya banyak kalau perempuan. Kalau laki-laki kalau ditanya, Pak, sampean dari mana ya? Saya dari Tanah Abang Pak. Kalau ditanya perempuan, Bu sampean dari mana? Dari Tanah Abang, tadi beli jengkol, beli cabai, beli ini, beli nanti di sana itu Pak, kotor sekali Tanah Abang itu, aduh. Perempuan itu begitu kalau disuruh ngomong. Nah begini maksud saya, salib juga begitu. Ada orang menggunakan salib sama seperti perempuan muslimah yang mengenakan hijab, memiliki beragam motivasi, tujuan, begitu kan? Dari yang bersifat filosofis sampai bersifat sangat taktis atau apa istilahnya untuk mengusir ini, mengusir itu, ada yang menyimpulkan ini itu di mana-mana selalu begitu. Jadi tadi bicara tentang hubungan vertikal dan horizontal, Islam juga mengatur hal yang sama kan. Islam punya konsep hablum minallah sama hablum minannas. Itu jelas sekali hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal sesama manusia. Gitu kan, menarik. Bahwa dalam Al-Quran pun disebut, ada banyak Al-Quran yang menyebut tentang Roh Kudus, itu disebut dalam Al-Quran Bu. Roh Kudus itu, Ruhul Kudus itu disebut juga dalam Al-Quran. Sebetulnya ini satu contoh-contoh yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian pagi ini tentang pluralisme. Bahwa toleransi itu tidak sama dengan pluralisme. Toleransi tentu saja bagus, sangat bagus. Tapi itu menurut saya tidak cukup untuk membangun sebuah atau untuk merawat sebuah kemajemukan, kebinekaan dan sebagainya. Tidak cukup. Perlu lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi pluralis itu tadi. Jadi tidak cukup dengan toleran, tapi perlu pluralis. Kalau toleran itu kapan saja itu rapuh Pak, fondasinya rapuh. Anda sekarang bisa rukun, misalnya ya, rukun bertetangga. Tetapi sekali ada isu, kemudian di hoax bertebaran, diginiin dan sebagainya, bisa oleng sampai. Bisa oleng. Apalagi ada partai yang hobinya memang seperti itu. Saya nggak mau menyebut lah. Pokoknya belakangnya S itu belakangnya. Iya kan? Jadi ada juga yang begitu, yang ngobok-ngobok, suka-suka begitu. Jadi orang yang tidak kuat fondasi pluralismenya akan bisa oleng. Kalau hanya toleran saja itu bisa oleng. Bisa oleng. Kalau tidak sampai kepada ini. Jadi inti dari pluralisme itu adalah perjumpaan komitmen untuk membangun hubungan sinergis satu dengan yang lain. Ini enggak gampang. Tidak gampang. Ini bukan hanya antara muslim dan muslim. Antar muslim, antar Kristen, antar yang lain itu ini pekerjaan bersama ini. Pluralisme, pekerjaan bersama ini. Coba gereja-gereja itu berkelahi mulu satu denominasi dengan denominasi yang lain. Satu gereja dengan gereja yang lain itu tidak ada yang tidak berkelahi. Menurut saya itu perkelahian di tingkat gereja-gereja itu tinggi sekali, cuma nggak kelihatan aja. Kelihatan publik, maksudnya nggak kelihatan di publik. Sebetulnya tingkat konflik internal tinggi sekali. Gereja ini protes kemudian bikin gereja baru, gereja ini protes bikin gereja lagi, gereja ini protes bikin gereja lagi dan sebagainya. Jadi problem itu tidak hanya di kalangan umat Islam. Di kelompok Islam otomatis antara satu dengan yang lain berkelahi satu sama yang lain, NU sama Muhammadiyah misalnya. Sejak zaman Baula itu nggak pernah rukun, hanya karena persoalan kunut. Oh ya Pak, sembahyang subuh, sholat subuh itu kalau dalam Islam itu kalau NU mempraktekkan ada kunutnya. Kalau yang Muhammadiyah itu tidak pakai kunut. Itu berkelahi sampai lupa sholat subuh. Itu kebiasaan. Ya kan? Membicarakan hal-hal yang sepele, melupakan hal-hal yang esensial.
Umat beragama itu begitu, di mana-mana gitu. Yang sepele dibesar-besarkan, yang justru sangat fundamental itu diabaikan. Persoalan kemanusiaan itu fundamental sekali. Agama mana yang tidak mengajarkan kemanusiaan? Ayo, agama mana yang menyuruh umat manusia untuk membenci sesama manusia? Mana? Enggak ada. Islam juga begitu, mengajarkan. Saya kok jadi mengisi pengajian ya? Enggak, tak stop saja, saya enggak mau. Kebiasaan orang Saudi begitu misalnya. Jadi saya nggak mau ngisi pengajian. Ini mau diskusi ya. Nanti di mari CSIS nanti diskusi kok malah ngisi pengajian. Jadi ini ya perbedaan yang cukup signifikan antara pluralisme dan relativisme. Jadi relativisme itu tidak sama dengan pluralisme. Poin berikutnya, apa perbedaan berikutnya antara pluralisme dengan pluralitas? Pluralisme ini yang sering juga disalahpahami. Pluralisme itu berbeda dengan sinkretisme, Pak, Bu. Ini banyak orang menganggap pluralisme itu sama dengan sinkretisme, mencampur adukkan berbagai macam agama, keyakinan, apa itu sinkretis. Sinkretisme namanya. Pluralisme itu tidak sinkretis. Kalau Anda pernah dengar namanya New Age ya, New Age itu adalah contoh dari agama yang sinkretis, memadukan dari berbagai macam kemudian jadi satu. Itu sinkretisme. Tapi itu bukan pluralisme. Ya, ini contoh berikutnya. Yang kelima adalah pluralisme jelas. Ini tantangan kita yang paling besar. Pluralisme dibangun di atas basis dialog. Ya. Ini yang paling mendasar. Bahasa pluralisme adalah bahasa dialog dan perjumpaan. Dialog agama ini bermacam-macam tingkatannya. Ada yang level theological, ada level intelektual, ada level praktikal. Praktikal itu dialog kemanusiaan. Maksudnya bahwa kita berdialog, dialog praktikal itu maksudnya kita sama-sama kerja bakti bareng-bareng, kita membantu masyarakat miskin bareng-bareng antar kelompok agama dan sebagainya, namanya practical dialogue ya. Yang kemudian ini menjadi inti atau ruh atau fondasi dari atau basis dari ajaran pluralisme. Nah, ini sebentar lagi selesai. Nah, kemudian nanti dihubungkan dengan kita punya dialog ya Mas ya nanti. Nah, kemudian ini yang paling menjadi tantangan kita bersama adalah sangat berat ini. Pluralisme itu, ruh dari pluralisme itu sebetulnya adalah dialog itu. Dialog itu adalah ruh dari pluralisme. Masalahnya adalah tidak gampang untuk membangun sebuah dialog yang sehat, itu tidak gampang. Kebanyakan dialog itu hanya dari satu kelompok saja, satu mainstream saja, tapi tidak berasal dari dua kubu, dari dua mainstream yang berbeda. Nah ini John Paul Lederach itu adalah salah satu guru saya. John Paul Lederach itu dia menulis sesuatu yang ungkapan yang sangat menarik. Kalau kita membangun jembatan, menurut dia itu kita tidak bisa dimulai dari tengah-tengah, kita harus dimulai dari pinggir. Maksudnya adalah harus kelompok-kelompok ekstrim kedua kutub itu harus dilibatkan dalam proses dialog itu tadi. Bukan dari tengah, maksudnya kelompok moderat kelompok moderat itu, kalau kelompok moderat saja ketemu kan ya udah biasa namanya moderat ketemu. Tapi yang paling susah adalah bagaimana kelompok-kelompok di pool ekstrim ini bisa bertemu, bisa berdialog untuk masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah kebangsaan dan sebagainya. Itu yang paling sulit. Anda silahkan mau berorganisasi apapun, mau berpartai politik apapun, mau memiliki hobi apapun dan sebagainya, tetapi tanpa diiringi dengan kesadaran kolektif bersama untuk membangun satu sama yang lain, itu menjadi percuma begitu. Jadi poinnya adalah bukan ormasnya, bukan agamanya, bukan pemahamannya, tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita satu sama lain bisa saling menghargai, bisa saling menghormati. Banyak orang
itu maunya orang lain bersikap toleran pada dirinya, tapi tidak mau memberikan toleransi itu kepada orang lain. Maunya orang itu kita dihargai oleh orang lain, oleh kelompok lain, tapi kita tidak mau memberikan penghargaan, respect itu terhadap orang lain. Jadi kalau dirinya diuyak-uyak baru kemudian, tapi tidak menyadari bahwa mereka selama ini melakukan hal seperti itu yang mengganggu eksistensi, mengganggu kelompok-kelompok lain. Nah, ini yang paling penting adalah itu, dialog. Dan itu saya kira tantangan yang cukup serius dalam konteks keindonesiaan saat ini adalah bagaimana dialog kebangsaan itu betul-betul bisa semakin meluas dan melibatkan berbagai macam komponen, dan tentu saja tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan problem-problem kebangsaan dan keumatan. Saya tahu ini persoalan yang tidak gampang, saya tahu banyak orang tidak suka karena setiap orang punya kepentingan masing-masing, kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan sebagainya, kepentingan ideologis, bahkan kelompok-kelompok tertentu ingin memperjuangkan ideologinya yang paling benar supaya dihargai, supaya bisa menjadi dan sebagainya. Dan ini memang tantangan terbesar, mengalahkan egoisme kelompok, egoisme organisasi, egoisme diri sendiri memang tidak mudah untuk membangun Indonesia ke depan. Nah, ini saya kira yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya nanti mungkin kita berdiskusi saja secara lebih intensif. Intinya adalah apapun agama, ormas, parpol dan sebagainya, tapi kalau sudah sampai melakukan tindakan intoleran, anti terhadap pluralisme, apalagi sampai melakukan kekerasan, ya kita harus sama-sama melakukan perlawanan. Perlawanan itu harus dilakukan tentu saja bukan perlawanan fisik, bukan berkelahi, bukan dengan cara kekerasan. Perlawanan itu bentuknya macam-macam, bisa memperbanyak diskusi seperti ini, dialog seperti ini, bisa memperbanyak wacana-wacana, diperbanyak, dikembangbiakkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita sadari bersama, bahwa membangun sebuah bangsa ke depan itu memang betul-betul membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Jadi saya secara pribadi saya sering bilang, silahkan melakukan berekspresi sebebas-bebasnya, tetapi secara individu, tetapi jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan intoleran, tindakan-tindakan anti pluralisme, tindakan-tindakan apalagi sampai kekerasan. Banyak orang, saya pernah suatu saat, sekarang ini kan sedang banyak perempuan-perempuan muslimah di Indonesia yang cukup banyak yang pakai cadar, hitam-hitam cadar gitu misalnya kan. Sedang rame, sedang ngetren. Ada banyak yang tanya pada saya, apakah Anda setuju kalau cadar itu dilarang di Indonesia? Resmi pemerintah melarang menggunakan cadar untuk di Indonesia. Saya jawab, saya sangat tidak setuju. Melarang menggunakan cadar sama dengan melarang menggunakan kutang, melarang menggunakan kaos, melarang menggunakan itu pakaian. Melarang memakai jubah sama dengan kita melarang memakai belangkon, melarang untuk memakai batik, melarang untuk memakai apapun, jeans dan sebagainya, itu larangan, sama saja dimanapun. Yang harus kita lakukan adalah pembatasan, bukan pelarangan. Kalau kita betul-betul ingin berdemokrasi secara sehat, ya. Jadi ekspresi individu itu dibiarkan sepanjang tidak melakukan tindakan-tindakan intoleran, tindakan-tindakan anti melakukan tindakan anarkis, anti kemajemukan dan sebagainya, dibiarkan. Itu hak masing-masing individu. Mau memakai hijab, mau memakai cadar, memakai burqah, memakai niqab, memakai khimar, memakai salib dan itu hak individu masing-masing. Yang harus dilakukan adalah pembatasan. Yang harus dilakukan saling menjaga satu sama. Pembatasan itu misalnya begini, dalam persidangan cadar sebaiknya dibuka kalau memangnya itu dilakukan untuk persaksian dan sebagainya, atau kalau menjadi saksi dan sebagainya harus dibuka. Siapa tahu itu
kayak laki-laki tapi sebetulnya itu bencong yang jadi saksi, kan kita nggak ngerti. Jadi memang di persidangan, kemudian di imigrasi itu memang harus dibuka, dan itu di Saudi juga begitu peraturannya, dibuka. Memang ada aturan begitu, nggak bisa di ATM atau di apa dan sebagainya, memang harus ada aturan. Apa itu pembatasan, bukan pelarangan, untuk keamanan bersama, untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan kolektif. Jadi nggak ada hubungannya urusan agama, nggak ada. Suruh membuka cadar itu dianggap tidak Islami, sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu. Itu sama-sama untuk kepentingan publik masyarakat yang lebih banyak. Jadi pembatasan, bukan pelarangan. Ya, tetangga saya di Semarang itu warna-warni, Pak. Yang pakai cadar juga ada, ya. Jadi di Semarang itu, dan sangat baik. Kami bergaul, maksudnya istri saya bergaul dengan yang bercadar itu dengan baik, meskipun istri saya kadang pakai hijab, kadang pakai, ya terserah ya, itu namanya. Saya nggak mau cerita, itu istri saya. Saman kok mau mendengarkan, wah itu istri saya. Jadi beraneka ragam, yang aktivis PKS juga ada. Ya, ada tetangga saya di Semarang satu gang itu. Ada juga yang aktivis garis keras PKS. Tapi kami sama-sama melakukan kalau ya kamu soal partai silakan berpartai, tapi ini urusan RT harus urusan RT, bareng-bareng urusan RT gitu. Jadi tidak bisa, harus ada hal-hal yang bersifatnya ke dalam, ada hal-hal yang bersifatnya untuk kepentingan publik. Nah, orang itu saya sering mengatakan kita itu seharusnya idealnya menjadi konservatif ke dalam, ya. Kita terserah saja mau intoleran itu ke dalam untuk diri sendiri. Harus begini, harus berpakaian ini, harus ini, itu intoleran ke dalam. Tapi jangan sampai di eksternalisasi intoleransi kita itu untuk memaksakan orang lain, ya kan? Problemnya di Indonesia itu overdosis melakukan eksternalisasi intoleransi konservatisme itu problemnya. Karena itu kalau yang melihat orang Muslim yang tidak pakai cadar marah-marah, kok nggak pakai cadar, umat Islam nggak pakai hijab marah-marah, itu karena memaksakan dirinya sendiri. Konservatisme internal, intoleransi internal itu dipaksakan supaya orang lain begitu. Jadi mengeksternalisasi itu secara berlebihan atau overdosis, itu yang seringkali menimbulkan problem di mana-mana. Nah, sekarang ini di Indonesia banyak kekerasan dan sebagainya itu karena itu. Tapi sebetulnya dalam konteks Indonesia, politik identitas seperti ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Sudah sangat klasik, sudah sangat lama. Zaman Orde Baru juga begitu, dulu banyak orang menggunakan ayat-ayat apa dan sebagainya untuk kepentingan politik, banyak loh Pak, dulu itu banyak. Pada masa Orde Baru itu dulu banyak. Partai-partai itu, hampir semua partai itu menggunakan ayat-ayat itu. Jadi misalnya dulu itu Ka'bah, P3, orang P3, kiai-kiai P3 itu kalau pidato itu pasti itu menghubung-hubungkan dengan Ka'bah dan sebagainya, karena P3 itu simbolnya Ka'bah, sehingga kalau tidak noblos P3 itu berarti tidak apa, jadi menggunakan simbol-simbol agama untuk bahan kampanye. Dulu hafal sekali, dulu ada Pak Kiai Afefuddin, ada kiai-kiai Pekalongan, Habib Ahmad, dan kalau pidato itu begitu. Ini partai yang paling Islam itu adalah P3 karena gambarnya Ka'bah. Karena gambarnya Ka'bah Anda semua harus dukung, harus dicoblos supaya masuk surga dan sebagainya. Itu kampanyenya begitu mereka. Golkar juga tidak mau kalah. Golkar itu menggunakan kata sajarah dalam Al-Quran. Di sajarah itu artinya pohon. Nah, itu dipakai. Al-Quran itu ada kalimat pohonnya, sajarah itu. Nah, itu dipakai untuk simbol Golkar, karena Golkar adalah partainya pakai pohon beringin. Itu. PDI dulu juga begitu Pak, menggunakan surat Al-Baqarah. Baqarah itu sapi. Ini sama-sama ini sapi, mirip-mirip lah dengan banteng lah, kira-kira begitu. Kiai-kiai dulu, kiai yang di P3, kiai yang di Golkar, kiai yang di PDI, itu pidatonya pakai ngutip ayat-ayat semua Pak. Semuanya pakai begitu. Itu sebetulnya jadi fenomena Al-Maidah berapa itu sebetulnya itu bukan sesuatu yang baru. Itu sejak zaman Baula itu sudah dipakai sebetulnya. Cuma dulu kan belum ada medsos, belum ada internet, belum ada apa, jadi hal begitu untuk bahan ketawaan aja kalau ada pengajian apa, orang-orang ketawa habis itu lupa. Nah, kalau sekarang itu diorganisir secara sedemikian rupa,
diorganisir secara rapi, digerakkan secara rapi, kemudian ada motivasi kepentingan politik yang lebih itu lagi. Jadi begitu problemnya di situ, overdosis, eksploitasi agama, politik identitas yang overdosis itu yang kemudian menimbulkan berbagai macam kekacauan di mana-mana. Tetapi kalau persoalan menggunakan ayat untuk kampanye, untuk apa, itu sudah sejak dulu itu dipakai. Itu biasa dipakai itu sejak dulu. Ya, saya nggak tahu apakah ini sesuai dengan topik yang dibicarakan atau tidak. Tapi intinya adalah bahwa memang sekarang ini persoalan intoleransi, persoalan toleransi, persoalan kemajemukan dan sebagainya menjadi tantangan yang serius ya kita bersama. Dan kemudian kita menjadi tanggung jawab kita bersama, saya kira, untuk kemudian menjaga ke depan itu supaya politik identitas itu tidak semakin tidak menjadi overdosis begitu. Sekarang ini kan problemnya overdosis menggunakan politik identitas, sangat overdosis, sampai menganggap kalau yang tidak mencoblos, kalau yang mencoblos Ahok itu dianggap masuk neraka, yang mencoblos Anies masuk surga karena dalilnya adalah itu sudah overdosis, kebablasan berlebihan yang harusnya tidak terjadi. Kalau hanya menggunakan dalil ini, dalilnya seperti ini, maka tidak apa-apa sepanjang itu. Tapi kalau sudah sampai di irikan politik, dimobilisasi, digerakkan, nah itu baru. Karena itulah dulu saya zamannya Ahok itu salah satu yang paling keras sekali melawan itu menentang overdosis politisasi agama menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan politik praktis yang sangat overdosis itu tadi. Itu yang saya lakukan di mana-mana, karena memang berdasarkan pengalaman saya dengan berbagai macam kelompok Arab dan sebagainya, memang banyak sekali persoalan-persoalan seperti itu yang dipolitisir secara berlebihan sehingga menimbulkan gejolak-gejolak di sana sini yang imbasnya sampai sekarang ini sampai Pilgub sudah selesai, Ahok sudah keluar dari penjara, sudah masalah Ahok Anies ibaratnya sudah selesai, tapi pengikutnya masih terus menerus nih. Pilpres sudah selesai, pengikutnya masih aja nih. Meskipun tidak ada kampret cebong lagi sekarang, tapi ex kampret dan ex cebong masih ada gitu di mana-mana itu. Saya kira itu ya Pak. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Hak saya untuk tidak menjawab ya. Makasih Prof, luar biasa ya. Ini Prof Sumanto ini seorang antropolog ya, ginilah seorang antropolog, punya kemampuan menggali emosi, punya kemampuan menggali hal yang supernatural. Saya pikir take away point yang penting adalah memang ya carut marut permasalahan upaya membangun pluralisme dari aspek kebijakan itu memang karena kita gagal paham tentang perbedaan definisi konseptual. Saya pikir itu adalah suatu nilai yang bagus yang kita dapatkan dari Prof Sumanto. Kita punya waktu sekitar 40 menit untuk diskusi. Mungkin saya akan mengundang pertama 5 seorang penanya. Saya harap singkat supaya memberi waktu kepada yang lain untuk bertanya. Saya mudah di sebelah kiri, Ibu 1, Bapak yang nanti nomor 2, terus Pepi, terus Mas yang kotak-kotak, dan mungkin terakhir yang Bapak yang itu dulu ya. Silahkan Ibu. Mohon disebut nama dan afiliasinya. Assalamualaikum, selamat siang, ini udah siang untuk semuanya, salam sejahtera juga. Saya ingin bertanya sama Prof Pak, gini Prof, ini kan menyangkut pluralisme, itu kalau saya lihat di situ harus ada, itu bisa terjadi kalau ada engagement, artinya ikatan. Ikatan itu dimulai dari tentu harus ada tidak sekedar simpati tapi sudah kepada empati di sini. Karena dengan empati itu kita bisa memahami satu sama lain dan bisa menerima perbedaan. Yang saya tanyakan ke Prof ini melihat situasi kondisi masyarakat kita yang sekarang suka atau tidak suka kita harus mengakui bahwa sudah mulai terkotak-kotak. Dimulai dari pemilihan gubernur DKI dan sampai kepada Pilpres kemarin. Itu sangat menguat dan kelihatan sekali terkotak-kotaknya. Membangun pluralisme di tengah masyarakat yang mulai terkotak-kotak tentu tidak mudah. Saya ingin bertanya ke Prof ini, bagaimana caranya di sini
pemerintah maupun masyarakat bisa mewujudkan pluralisme ini di tengah masyarakat yang sekarang sudah mulai terkotak-kotak. Kemudian saya ada tergelitik begini, apakah ini memang sudah terjadi pengkotak-kotakan ini memang kalau kita lihat kepada sejarah, sejak politik divide et impera diterapkan oleh penjajah dulu di Indonesia, sekian ratus tahun negara kita dijajah oleh Belanda, Jepang, kemudian juga Inggris juga di situ ada, di mana politik pecah belah itu sudah dijalankan sedemikian rupa ratusan tahun. Apakah itu juga merupakan ada dampaknya sampai sekarang gitu? Sehingga sekarang kalau kita lihat masyarakat memang amat sangat mudah dipecah belah kalau saya lihat di masyarakat ini. Nah ini saya ingin pendapat masukan dari Prof, saran dari Prof, bagaimana mewujudkannya supaya ini pluralisme ini bisa betul-betul tertanam di masyarakat kita yang sudah mulai terkotak-kotak ini, baik peran serta masyarakat maupun peran pemerintah dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bapak di enggak yang Bapak ini. Nama ya Pak? Dari... Saya Iskandar Hadrianto dari pesantren. Tapi bukan pesantren yang itu, pensiunan, santai, trendy, keren. Pakai jas itu karena kedinginan, Pak. Bukan gagah-gagahan, Pak. Terus terang ketemu Pak Kurtubi yang ketiga ini mahal untuk saya, Pak. Karena saya mesti ngambil buku saya teringat bacaan tahun 90 waktu zaman saya ngambil postgrad itu tentang ini bukunya Schlesinger. Saya lebih menunjuk ke political identity, Pak ya. Di situ ada bukunya yang saya baca waktu itu, Disuniting America Reflection on Multicultural Society. Saya lebih ke sini karena apa ya? Contohnya gini, waktu itu yang paling jelas tuh. Masih ingat mungkin teman-teman ya, waktu ada kasus antara Jaksa Agung Clarence Thomas dengan Anita Hill dituduh sexual harassment. Itu kan jadi semacam pengembangan political identity. Sebetulnya yang terjadi di kita itu tadi ya, mesti sebenarnya mereka itu paham tuh agamanya masing-masing ya, plural Pak ya, paham agamanya, dia paham, tapi memahami orang lain itu yang nggak mau. Sehingga yang terjadi pada waktu itu, yang paling menarik dari buku yang saya baca ini adalah It appears that the sexual overtures has ended. Tampaknya tawaran seksualnya itu telah berakhir. Karena apa? Anita Hill akhirnya kembali lagi kerja dengan Clarence Thomas. Masalahnya kepentingan di sini, Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang ada masalah-masalah tertentu yang dikembangkan oleh partai politik atau individu, bahkan intelektual yang jadi pelacur, dia mengembangkan waham-waham yang nggak karu-karuan itu sebetulnya memecah belah kita. Padahal kalau kita sebagai manusia yang ngerti agama, ngerti pakai salib itu gini supaya Dracula takut, ya, bukan Pak Sumanto yang takut. Ya, misalnya seperti itu, saya misalnya bawa ini raja, kalau yang percaya. Itu sebetulnya itu, Pak. Jadi saya lebih ke arah ini, Pak. Kalau kita melihat secara sosiologis itu kita melihat apa yang ada. Tapi kalau secara antropologis itu sebetulnya yang paling berat. Kita melihat apa yang seharusnya ada. Kita menginginkan apa yang seharusnya ada. Kalau apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada itu tidak sama secara matematis, maka yang terjadi adalah kegelisahan, keresahan. Inilah sebetulnya masalah bangsa ini yang perlu dipecahkan. Saya sangat terima kasih Bapak datang ke sini mengembangkan ini, dan mudah-mudahan Bapak bisa menjawab atau ya terserah Bapak mau menjawab atau tidak elemen saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bebi, singkat Beb. Terima kasih, nama saya Andrea dari Jurnal Analisis CSIS. Pak Manto, saya ingin menanyakan masalah, saya tidak akan masuk di dalam perdebatan akademis, tapi hal praktis menyangkut masalah ini. Kalau Bapak tadi menyebutkan ada overdosis penggunaan politisasi agama, tapi saya sedikit melihat beberapa hal penting akhir-akhir ini menyangkut transformasi mayoritas diam. Saya senang sekali dengan judul itu karena
diulas oleh salah satu peneliti dari Setara Institute baru-baru ini. Mereka melihat bahwa ini ada simbol-simbol perlawanan akhir-akhir ini. Di satu sisi memang ada politisasi agama, tapi muncul di suatu daerah-daerah ada perlawanan, terutama di komunitas-komunitas agama. Nah, saya ingin melihat ke lebih jauh. Pertanyaan saya, apakah sudah memenuhi syarat, apakah sudah selayaknya kalau, atau begini, bagaimana pendapat Profesor mengenai usaha-usaha Muhammadiyah maupun NU yang akhir-akhir ini menyongsong Nobel Perdamaian. Dan perjuangan ini kan bukan kemarin sore ya, artinya seperti CSIS sendiri juga peduli untuk itu, dan beberapa kampus sudah mensosialisasikan itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai NU dan Muhammadiyah dalam menyongsong Nobel Perdamaian Dunia yang akan diumumkan kalau tidak salah Oktober nanti? Terima kasih. Nama dan institusi, Mas ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Sahrudin. Saya hanya netizen yang tertarik untuk datang ke diskusi ini. Langsung saja ke pertanyaan. Bapak masih di Saudi atau sudah pulang ke Indonesia? Oke. Menurut pendapat Bapak, bagaimana peran Habib Rizik yang dijadikan alat konsolidasi politik? Apakah Habib Rizik tidak bisa pulang karena pencekalan oleh pemerintah, overstay, atau hanya drama politik? Karena kemarin pihak Habib Rizik diminta bukti surat pencekalan oleh pemerintah atau oleh kubu Jokowi, tapi pihak Habib Rizik tidak bisa membuktikan atau memberikan surat pencekalan tersebut. Nah, kebetulan saya pernah tinggal di Qatar selama 5 tahun dan di Bahrain 5 tahun. Jadi saya juga paham betul tentang keimigrasian yang ada di negara GCC. Mungkin Bapak juga paham dengan sistem keimigrasian di sana. Kalau kita mau pulang dan itu ada pencekalan, biasanya di bandara kita akan dicekal, misalnya kita nggak bisa pulang karena beberapa alasan, misalnya kita masih punya utang atau ada tunggakan-tunggakan atau ada alasan-alasan lainnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang drama ini? Terima kasih. Satu lagi Bapak ini, belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Yandi. Saya juga mungkin sama dengan Bapak yang pakai jas tadi. Saya nggak dari mana, memang kebetulan saya pensiunan juga. Cuman saya mungkin lebih cepat akselerasi Pak. Saya pensiun dini begitu. Saya ingin menanyakan gini Pak. Kemarin minggu lalu saya mengikuti juga seminar seperti ini mengenai apa namanya Pak, terorisme, mengenai JAD, ISIS segala macam, HTI juga di sini. Nah, apakah ini semua Pak yang terjadi sekarang di Indonesia lebih intoleran atau imperialisme segala macam, ada hubungannya Pak dengan produk-produk import dari Timur Tengah ke Indonesia Pak, dengan adanya mulai tumbuh kembali, dan juga ya mungkin gabungan dengan politisi ataupun juga ada ulama yang mempunyai niat-niat berkuasa dalam tanda petik begitu Pak. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, ada 5 pertanyaan. Tentang Pak Habib Rizik dulu, sahabat saya Habib Rizik yang nggak pernah ketemu. Tentang Habib Rizik ya, saya masih di Saudi Mas, masih di Saudi, dan nanti tanggal 15 Agustus saya balik lagi ke Saudi. Ada keinginan untuk ngajar di tempat lain, tetapi saya dulu lama di Amerika ya, sekitar 10-12 tahun. Habis itu kemudian diminta untuk ikut membantu program-program ilmu sosial di kampus tempat saya sekarang ngajar itu. Chairman-nya langsung telepon ke saya, waktu itu masih di Amerika. Mereka sedang mencari alumni-alumni Amerika untuk ikut membantu pengembangan program-program ilmu sosial dan humaniora. Kebetulan kampus saya itu fokusnya di bidang teknologi, teknik, engineering, apa begitu. Tidak fokus di bidang ilmu sosial dan humaniora. Nah, ke depan mau dibuat seperti itu, seperti MIT, seperti JOSTEC dan sebagainya yang punya
apa namanya, teknologinya bagus, engineeringnya bagus, hard science-nya bagus, tapi juga social science-nya juga bagus, humanity-nya juga bagus, kira-kira gitu. Maka merekrut alumni-alumni dari Amerika atau Eropa untuk ikut bergabung. Nah, antara lain saya masuk di situ. Nah, saya nanti masih kembali tanggal 15 Agustus, insya Allah saya balik lagi. Bahkan kemarin saya baru ditelepon, dapat WA, ini mungkin ada yang kenal, ada kolega saya, mungkin sekalian aja, kolega saya orang Saudi, Jerman di bidang Islamic Arabic Studies, mau kesini sama keluarganya, 5 keluarga mau, dia sama keluarganya mau sedang nyari mobil sama sopir sekalian yang bisa nemani selama 10 hari. Ada nggak di sini yang punya kenalan? Aku bingung, saya ditanya, kamu punya nggak kenalan sopir sama mobilnya selama 10 hari? Tak sewa jalan-jalan dia sama keluarganya sampai tanggal 17 Agustus, karena 17 Agustus hari akhir, nanti kita sama-sama masuk 18 Agustusnya. Jadi saya berangkat lebih awal, 15 Agustus. Nanti dibayar pakai real, otomatis itu. Nanti kalau ada nanti kontak saya Mas ya. Aku lagi nyari, nggak bisa, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris nggak apa-apa. Itu teman saya otomatis yang ngajar di kampus saya semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada tolong kontak saya, butuh yang agak besar, minivan yang agak besar gitu, karena mungkin bawa koper banyakan, bawa keluarganya 5 apa, jadi mau liburan 10 hari lah kira-kira. Dari sini mau kemana lagi, mau ke puncak mungkin, nggak tahu aku. 10 hari, terus nanti tanya saya bingung, nanti coba tak tanyain dulu kalau ada. Jadi kalau ada tolong kasih tahu Mas ya. Jadi nanti saya balik tanggal 15 Agustus masih. Nah, tentang Pak Rizik itu agak problematik Mbak. Posisi saya sebagai akademisi, saya tidak punya otoritas untuk menjawab. Jadi sebetulnya meskipun saya banyak info dari teman saya yang juga dubes Saudi, Mas Agus kan teman saya juga, sering banyak info-info tentang bagaimana status Pak Rizik di sini. Saya sebetulnya punya banyak info, tapi tidak mau saya omongin di publik seperti ini. Jadi kalau mau nanti di belakang aja Mas, di belakang kalau mau ngomong tentang, tapi memang agak problematik ya tentang Pak Rizik. Saya sendiri sebetulnya tidak mempercayai sebagai seorang akademisi. Sebetulnya problem dari Pak Rizik sebetulnya bukan berada di pemerintah Arab Saudi, tapi di sini, selesaikan dulu di sini gitu. Bukan Arabnya, tidak ada hubungannya dengan Arab. Enggak benar kalau kerajaan Arab Saudi itu adalah memuliakan Pak Rizik dan sebagainya sebagai tamu raja, dan enggak benar itu. Kalau tamu raja ya di kerajaan, di istananya kan banyak mereka, ada yang Jeddah, ada yang Riyadh, ada yang Dhahran, macam-macam. Kayak misalnya Presiden Oman sebelumnya kemudian ditaruh karena ada lagi konflik, diselamatkan di istana. Kemudian Perdana Menteri Lebanon waktu itu kan lagi geger-geger, Hariri, kemudian diselamatkan di situ. Nggak ada, kalau Pak Rizik nggak ada hubungannya apa-apa, nggak ada. Itu cerita-cerita yang dikembangkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi problemnya selesaikan dulu di sini, di pemerintah. Di sini itu bisa parpol, bisa pemerintah, bisa BIN, bisa Polri, bisa macam-macam. Sepanjang sini belum selesai, nggak akan selesai itu kasusnya Pak Rizik itu. Serba salah. Kalau Pak Rizik ditangkap, nanti dikira ini Jokowi ini intervensi nangkap Rizik, nggak berani di sini, nggak berani di Petamburan, nangkapnya di Mekah. Digoreng lagi isu-isunya. Padahal itu sebetulnya kalau memang itu murni kepentingan, kalau tidak ada kepentingan politik, udah selesai sejak zaman Baula itu. Sudah selesai itu. Cuman karena ada menarik persoalan kepolitikan yang membuat itu agak cukup panjang. Itu nanti bisa mengganggu hubungan dua negara apa segala macam. Jadi levelnya sudah level seperti itu. Mungkin yang saya maksud ngerti ya maksudnya ya. Kalau dari segi pelanggaran segala macam banyak sekali. Banyak sekali. Ibarat kata tinggal bilang sekarang tik, selesai sudah urusan. Selesai. Tapi kan urusan
dua negara apa tidak segampang. Ada hal-hal yang sifatnya politik, ada hal-hal yang sifatnya lain yang turut mempengaruhi proses-proses itu. Kira-kira maksudnya mudeng ya maksudnya ya. Jadi ada tarik menarik yang seperti itu. Nanti ngomongnya di belakang aja Mas. Jangan ngomong Pak Habib di sini, nanti direkam sama wartawan nanti. Ini ada pengajar Saudi ngomong Pak Habib begini dan padahal saya nggak pernah ketemu sama Pak Habib. Pengen sih saya ngunjungi ke Mekah tapi belum kesampaian sampai sekarang. Saya tinggal di Dhahran, jadi jauh sekali dari Mekah. Jadi kemudian tentang saya mau jawab lebih serius ini tentang pluralisme Ibu tadi, tentang pluralisme. Jadi begini Bu, kita sering bilang persoalan kolonialisme, pengaruh kolonialisme, divide and impera dan sebagainya, tapi mungkin pasca kolonialisme mungkin ada masalah-masalahnya, tapi harus diingat persoalan ini persoalan sepele kok. Konflik-konflik itu sebetulnya kepentingan antar dan sebagainya kan sudah ada jauh sebelum Belanda, jauh sebelum kolonial Eropa, itu kan sudah ada konflik-konflik dan sebagainya, ketegangan antara itu wajar di mana-mana itu begitu. Jadi mungkin turut mengeraskan, tetapi bukan berarti menjadi satu-satunya faktor kenapa masyarakat sekarang terjadi seperti itu. Itu terlalu jauh kalau menganalisis dari aspek politik Belanda waktu itu. Misalnya di tingkat umat Islam, misalnya sekarang ini banyak juga kan umat Islam yang menganggap Amerika tuh yang bikin biang kerok kekacauan di Timur Tengah. Jadi seolah-olah kalau nggak ada Amerika, Timur Tengah itu rukun, damai. Padahal Amerika di Timur Tengah sudah berkelahi jauh sebelum Amerika berdiri sebagai sebuah negara. Kan orang berkelahi, suku-suku berkelahi, antar agama berkelahi kan sejak zaman Baula di Timur Tengah itu. Ya kan, kalau orang yang baca sejarah kan begitu. Lah Amerika itu lahir kapan? Kapan Amerika dideklarasikan? 1776 deklarasi. Kapan Amerika masuk ke Timur Tengah? Pada akhir 1930-an ketika ditemukan ladang-ladang minyak. Masuknya ke tempat saya sekarang ajar ini sekarang, karena disitulah minyaknya ada di situ, namanya Dhahran. Di situ ditemukan minyak banyak di kawasan saya itu, karena ditemukan minyak banyak. Yang menemukan itu geolog-geolog dari California Bu, geolog-geolog dari California yang menemukan itu ladang-ladang minyak itu. Setelah ditemukan, Saudi kan dulu nggak punya insinyur perminyakan. Ya kan nggak punya insinyur perminyakan, gimana punya insinyur perminyakan? Orang-orang Baduin tinggalnya di padang pasir dan sebagainya, kan belum terdidik, belum ada kampus, belum ada apa-apa, kan belum ada insinyur, semuanya dari Amerika yang ngerjain. Setelah ditemukan ladang-ladang minyak, kemudian dibuatlah pabrik itu yang kemudian menjadi Aramco, American Arabian Oil Company, itu kan perusahaan minyak Arab Amerika, Aramco itu Pak. Nah dibuat di situ. Setelah dibuat pabrik, butuh tenaga insinyur, didatangkan semua dari Amerika, dari Inggris, dari Wopo datang di situ kan banyak. Setelah butuh mereka banyak, butuh perumahan, dibuatlah perumahan, dibikin perumahan banyak apa di situ. Setelah butuh perumahan, butuh kampus. Nah, ini trainingnya di mana? Untuk mentraining karyawan, untuk mentraining orang yang kemudian menjadi insinyur, maka dibuatlah kampus. Kampusku yang sekarang ini, yang kemudian jadi kampus tempat saya mengajar saat ini. Itu. Jadi sejak 1930-an saja baru masuk. Kenapa masuk di situ? Pertama, dimotivasi oleh minyak. Yang kedua, dimotivasi untuk menghilangkan pengaruh komunisme Uni Soviet. Ya, komunisme Uni Soviet, karena komunisme Uni Soviet itu dulu cukup panjang di situ. Sejak awal-awal revolusi Bolshevik, Pak, sejak hanya beberapa tahun sejak revolusi Bolshevik, pengaruhnya sudah sampai ke Timur Tengah. Banyak orang-orang Irak dulu, dari Mesir, dari Suriah dulu yang banyak belajar ke Uni Soviet, belajar komunisme.
di Yerusalem dan sebagainya, belajar ke Soviet, kemudian pulang, kemudian mendirikan partai-partai komunis. Maka di Irak itu partai komunisnya sudah sejak awal di Irak itu, di Palestina juga begitu, ya di Yaman juga begitu, di Mesir juga, di Iran juga begitu, sejak awal. Sebagian sekarang sudah tidak ada, sebagian masih eksis. Yaman itu menjadi pusat komunisme, pernah berkuasa pada tahun akhir 80-an, awal 90-an, partai komunis pernah berkuasa di Yaman dan cukup kuat, dan pengurus-pengurusnya ada beberapa top-topnya yang Habib-Habib. Nah, itu. Karena memang tidak ada hubungannya dengan komunisme, dengan agama, siapa aja bisa menjadi komunis, karena komunis itu nggak ada hubungannya dengan ateisme, nggak ada, begitu kan ideologi politik, gerakan, ekonomi. Jadi siapa aja bisa ikut, bisa Yahudi, bisa Kristen, bisa Muslim, siapa aja, wong itu politik, gerakan ideologi politik, ya kan, siapa aja bisa bergabung. Nah belakangan Amerika itu, ya kan, terus dari mana logika mengatakan bahwa Timur Tengah itu aman kalau tidak ada intervensi Amerika? Wong jauh sebelum Amerika berdiri pun mereka sudah berkelahi antar satu dengan yang lain, antar suku, antar klan, antar agama dan sebagainya, ya kan? Sama seperti seolah-olah divide and impera itu seolah-olah itu menjadi asal mula konflik, ketegangan, peperangan apa yang terjadi di Indonesia, padahal sebelum Belanda memutuskan politik itu sudah berkelahi sendiri mereka. Bahkan sebelum Eropa datang, zaman kerajaan-kerajaan, zaman kan sudah biasa itu, setiap orang punya kepentingan, setiap kelompok punya kepentingan, ya kan, untuk menyalurkan kepentingan itu banyak yang menggunakan cara-cara kekerasan, perkelahian dan sebagainya, kan wajar. Jadi itu kan, tapi kadang-kadang itu dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan politik praktis tertentu untuk kelompok-kelompok mereka sebetulnya, bukan untuk kepentingan yang lebih banyak. Nah, bagaimana sekarang kita melihat untuk mewujudkan pluralisme yang sudah terkotak-kotak yang sedemikian rupa itu? Nah, memang begini Bu, saya ingatkan lagi, tanggung jawab pluralisme merawat kebinekaan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, juga bukan tanggung jawab masyarakat saja. Jadi memang betul-betul harus bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Problemnya adalah ini, kalau kita bicara lebih sedikit tentang teori, kalau bicara pemerintah itu ada dua, ada yang disebut dengan civil state, ada yang disebut dengan uncivil state. Civil state biasanya merujuk kepada kelompok-kelompok dalam pemerintah yang masih waras, begitu kira-kira begitu, yang mau memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan masalah-masalah kemanusiaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Memperjuangkan kemajemukan, toleransi dan tapi pemerintah itu juga ada yang namanya uncivil state. Uncivil state itu adalah yaitu oknum-oknum pemerintah, tinggal di pemerintah, tetapi tidak melakukan hal-hal yang bersifat membangun bangsa, membangun manusia, masyarakat dan sebagainya. Mereka kerja di pemerintah, tapi tugasnya ngurek-ngurek, menumbuh kembangkan intoleransi, memecah belah persatuan bangsa apa dan sebagainya. Jadi bukan justru merekatkan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan uncivil state kalau dalam diskusi-diskusi akademik. Jadi problem juga pemerintah ini mana yang civil state atau uncivil state, yang civil government atau uncivil government. Jadi betul-betul harus dipilah-pilah, betul-betul, karena kalau tidak nanti kalau kecampur ya susah, kalau sudah kecampur susah kan, tidak mungkin kampret cebong kemudian gitu kan sudah bermasalah itu, ya kan. Jadi itu problem juga. Sekarang problemnya di tingkat pemerintah, kelompok-kelompok itu sudah banyak menggerogoti di berbagai macam pemerintah, ya kan. Departemen sekarang juga begitu, bahkan laporan dari Menhan katanya di Departemen Pertahanan juga sudah seperti itu. Nah ini bagian contoh-contoh dari civil state dan uncivil state tadi, ya paham yang saya maksud ya. Jadi itu juga problem. Jadi betul-betul harus dipilah-pilih. Yang kedua, di masyarakat juga begitu. Ada civil society, ada uncivil society. Nah, civil society itu adalah masyarakat, komunitas masyarakat, kira-kira kelompok-kelompok sosial, grup-grup apa yang kemudian memperjuangkan untuk kemajemukan, untuk apa dan sebagainya. Uncivil state itu kebalikannya,
kelompok-kelompok apa dan sebagainya yang tiap hari kerjaannya menebarkan hoax, kemudian membangun intoleransi, anti pluralisme apa dan sebagainya, itu sering disebut sebagai uncivil society. Jadi ini kalau mau bekerja sama betul-betul harus pilih-pilih antara civil state, civil society, uncivil state, uncivil society. Nah, ini problemnya akan menjadi semakin rumit karena sudah banyak yang terpapar, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat. Nah gitu, jadi berikutnya maka harus ditangani secara komprehensif dari segi kebijakannya, dari segi apa program-program betul-betul harus komprehensif. Misalnya di dunia pendidikan ya, dunia pendidikan itu betul-betul harus betul-betul komprehensif. Kurikulum yang anti terhadap apa namanya kemajemukan harus dibersihkan. Apa yang anti terhadap kebangsaan harus dibersihkan. Misalnya kemudian guru-guru yang mengajarkan apa namanya intoleransi dan sebagainya harus jadi proses seleksi betul-betul harus betul-betul ada kebijakan secara sistematis, strategis untuk hal-hal begitu di dunia pendidikan. Itu baru di dunia pendidikan, belum di departemen-departemen. Rekrutmennya betul-betul harus ditata sedemikian rupa. Ini karena apalagi sekarang tambah berat karena ada persoalan medsos dan sebagainya di Amerika, di perguruan-perguruan tinggi di barat sudah mulai mereka. Proses seleksinya tidak hanya membaca berkas-berkas lamaran, tidak hanya CV apa, tapi juga dari medsos. Akun Facebooknya kayak apa, Twitternya, Instagramnya kayak apa, apakah posting yang buruk-buruk atau enggak, apa dan sebagainya. Semua jadi bahan pertimbangan untuk itu. Kalau enggak, ya akan kecolongan. Apalagi rekrutmen sekarang akan lebih pelit karena PNS misalnya sekarang harus lolos apa itu tes apa dulu tuh CAT ya apa namanya apa namanya Pak, ada yang tahu Pak? Jadi tes komputer dulu apa yang kemudian bisa memasuki tahap berikutnya, ya kan ada begitu ya. Jadi itu untuk tes komputer awal untuk menyeleksi untuk sampai proses berikutnya kan tidak bisa ditipu itu bisa siapa aja bisa lolos kan. Karena tidak ada screening ideologi, tidak ada screening apa segala macam, ya kan tidak bisa lolos, bisa siapa aja. Siapa saja yang mempelajari itu bisa lolos. Aktivis-aktivis FPI kalau mau belajar, mau membaca itu bisa lolos menjadi tes itu misalnya dan sebagainya. Nah itu problemnya akan menjadi semakin pelik karena proses rekrutmennya seperti itu juga. Ini tanggung jawab yang lebih serius lagi. Perusahaan-perusahaan juga begitu. Saya sarankan perusahaan-perusahaan ini baik BUMN maupun yang lain-lain juga dalam proses penyeleksian karyawan dan sebagainya juga harus betul-betul secara teliti gitu. Jangan hanya dengan menggunakan apa berkas-berkas yang itu, tapi semuanya harus betul diteliti secara komprehensif. Memang tanggung jawabnya semakin besar Bu. Nah kita harapkan nanti Pak Jokowi betul-betul memilih Menteri Pendidikan yang punya apa namanya visi kebangsaan yang kuat, punya visi edukasi yang kuat, punya semangat apa namanya nasionalisme yang tinggi, semua semangat pluralisme yang tinggi kita harapkan ya, sehingga lembaga-lembaga pendidikan kita itu tidak menjadi sarang apa namanya kadal gurun semua, jadi betul-betul menjadi sarang kelompok-kelompok yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Kadal gurun itu di Arab disebut dengan dhob. Memang ada itu kadal gurun Pak, memang ada. Loh dikira saya nggak pernah lihat. Namanya dhob Pak, itu biar ya pakai bahasa Arab aja Pak. Nanti di belakang aja, jangan di sini. Jadi itu memang betul-betul harus kita pikirkan, harus betul-betul dipikirkan secara serius ya maksudnya. Karena ini persoalan yang sangat serius sekali ke depannya. Dan mereka sudah menata, saya tahu itu, mereka sudah punya tim-tim yang bertugas untuk mempengaruhi politisi-politisi, mempengaruhi jajaran-jajaran elit, mempengaruhi jajaran-jajaran pendidikan, kampus-kampus, apa mereka sudah semua Pak, menyebar kayak apa namanya itu, kayak wah sudah kemana-mana mereka, ya kan sudah begitu lah. Makanya juga gerakannya ini pun juga harus begitu. Jadi virus-virus anti toleransi, anti kemajemukan harus kita gunakan dengan energi-energi yang sebaliknya, yang pro terhadap toleransi, kemajemukan dan sebagainya. Gerakan ini harus betul-betul masif karena mereka sudah melakukan dari berbagai macam lini.
ya, dan itu sudah dari bertahun-tahun kelompok-kelompok itu sudah bergerak. Kita doakan aja Pak Jokowi ke depan memang menteri-menteri ini betul-betul yang punya visi platform yang seperti itu. Kira-kira menteri apa lagi? Menteri Pendidikan, Menteri Agama, ya. Menteri Agama itu betul-betul harus orang-orang yang gitulah. Kemudian kalau ada Menteri Kebudayaan misalnya untuk memprotek Menteri Pendidikan Jasa dan sebagainya, itu hal itu penting, BUMN dan sebagainya lah. Kita doakan saja. Saya bukan timnya inner circle-nya Pak Jokowi, jadi saya tidak punya wewenang untuk ngomong itu. Kita hanya bisa berdoa ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kemudian tentang saya setuju Pak, kepentingan politik praktis, munculnya kelompok-kelompok tertentu yang merusak bangsa memang iya Pak. Jadi berbagai macam, saya setuju sekali, dan kelompok-kelompok itu ada yang berdimensi agama, berdimensi politik, berdimensi etnis, berdimensi banyak sekali. Memang kelompok-kelompok, dan itu sebetulnya bukan unik Indonesia ya Pak ya, tapi di berbagai macam negara juga begitu, memanfaatkan sentimen-sentimen primordial untuk kepentingan politik praktis. Donald Trump itu waktu kampanye kayak apa? 11-12 dengan yang di Jakarta waktu lalu. Bahkan mungkin yang di Jakarta waktu lalu tuh copy paste yang ada di Amerika Pak. Loh bener kan? Bener copy paste. Trump itu pakai apa? Coba kalau pikir, Trump itu punya apa? Rambutnya jabrik. Apa? Kenapa Trump bisa sampai didukung kelompok Kristen konservatif? Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Kenapa Pak Trump bisa sampai didukung kelompok Kristen konservatif? Nggak masuk di akal. Saya nggak tahu ke gereja atau enggak Pak Trump itu juga tiap hari mengorganisir kontes kecantikan apa dan sebagainya. Orang sekuler kan Pak Trump itu. Orang sekuler. Sangat sekuler, sangat liberal, sangat amburadul kan kelihatan dari rambutnya kan. Tapi kenapa kelompok-kelompok Kristen, gereja-gereja Kristen konservatif di Amerika sampai mendukung habis ini Pak Trump? Sama dengan di sini, kenapa sama mendukung Pak Prabowo? Kenapa? Sama sebetulnya. Apa sebetulnya yang istimewa dari Pak Prabowo itu? Maaf, ini hanya cerempet sedikit lah, sedikit. Sebenarnya kan agak mirip-mirip lah sebetulnya, agak mirip-mirip. Bukan Pak Prabowo-nya, maksudnya kelompok-kelompok Islam ini apa yang membuat mereka betul-betul heroik mendukung Pak Prabowo? Wong Jumatan saja nggak jelas di mana tempatnya. Sama dengan Pak Trump tadi, agak sulit di-reasoningkan, agak sulit. Ada peneliti Amerika, teman saya Mark Woodward namanya, udah banyak meneliti tentang Indonesia. Mark Woodward, kami chatting di Facebook tentang hasil Pilpres ini. Dia sedang meneliti itu, dia sedang meneliti kelompok Persis, ya Persis Persatuan Islam yang banyak di Jawa Barat, yang kemudian itu kan banyak itu onta-onta kawi kan banyak di Jawa Barat itu. Kemudian tanya, kenapa mereka itu memilih Pak Prabowo? Jawabannya sederhana, karena nggak ada pilihan lain. Bukan karena Pak Prabowo itu kualitasnya memenuhi syarat menurut hukum Islam, sama sekali nggak ada urusannya itu. Sama dengan Pak Trump, karena nggak ada pilihan lain. Ya, karena nggak ada pilihan lain. Masa mau milih Demokrat? Kan nggak mungkin. Demokrat sudah dicap sebelum Adam lahir sudah dicap sebagai partai sekuler, liberal dan sebagainya oleh kelompok Kristen konservatif di Amerika. Jadi susah sekali menggiring kelompok Kristen konservatif di Amerika untuk mendukung Demokrat, itu susah. Bukan Demokrat Pak SBY loh ya, bukan Demokrat yang Bill Clinton dan sebagainya. Mereka lebih suka moralitas tradisional memelihara nilai-nilai tradisional, nilai-nilai keluarga dan sebagainya. Jadi persoalan seks itu betul-betul dulu Pak Clinton pernah kayak gitu kan, dianggap sebagai orang yang nggak bermoral dan sebagainya. Jadi urusan mereka bukan soal korupsi, bukan soal yang lain. Sama kayak di sini, sama. Mereka juga tidak memperdulikan korupsi dan sebagainya. Tapi kalau persoalan itu aborsi, persoalan LGBT, persoalan itu dianggap mengukur Kristen atau bukan. Kristiani atau bukan, Islami atau bukan, itu ukurannya dari bencong seperti itu, dari LGBT, dari aborsi, dari itu, iya kan, clear itu, iya kan, itu jelas banget begitu. Kelompok konservatif kan di mana-mana sama,
Ya kan bedanya kan satu Islam, satu Kristen. Jadi sebetulnya kan mereka sama. Karena itu di berbagai macam daerah mereka koalisi loh Bu. Kristen, Muslim, konservatif itu koalisi. Karena mereka sebetulnya sama-sama anti tuak, anti minuman keras, anti LGBT, anti apa lagi? Kalau saya anti kolesterol ya, kalau saya anti lain kalau saya. Sama-sama anti aborsi, sama-sama anti LGBT, sama-sama anti minuman keras, ya kan? Sama-sama anti apa lagi? Dihitung aja sendiri. Anti poligami. Anti zina, anti apa lagi, banyak lah. Karena itu mereka bisa berkoalisi di berbagai macam tempat itu. Lihat tuh, perda-perda di Indonesia itu banyak yang mendukung gereja-gereja karismatik itu, gereja-gereja Kristen itu banyak yang dukung perda-perda. Karena perda-perda yang dibicarakan tentang LGBT, tentang minuman keras, tentang itu prostitusi, ya kan Pak? Prostitusi kan begitu. Banyak, jangan kemudian menganggap perda-perda itu semuanya yang dukung umat Islam saja, enggak, kelompok-kelompok gereja-gereja Kristen banyak yang dukung itu. Karena memang isinya sama dengan komitmen mereka, dengan concern mereka. Ya kan Pak? Ya begitu itu. Terus sampai di mana tadi ngomongnya saya? Jadi perlu ada sinergi yang begitu masif dari berbagai macam kelompok karena problemnya sudah sangat banyak. Jadi misalnya kalau ada pohon indah itu misalnya, kalau uletnya itu 1, 2 mungkin bisa diambilin 1, 2. Tapi kalau sudah satu pohon semuanya dibakar aja lah pohonnya itu biar selesai itu. Ya maksudnya itu semuanya di tingkat kebijakan dari atas bawah, top down itu harus melalui kebijakan publik, kebijakan politik ya itu harus, tapi masyarakatnya juga harus bergerak dari bawah. Harus bergerak dari bawah, harus itu wajib itu. Jadi jangan hanya mengandalkan pemerintah, juga jangan hanya mengandalkan masyarakat. Jadi harus betul-betul bersinergi. Nah dalam bersinergi itu harus pilih-pilih, ya seperti yang sebut tadi, mana yang civil state, mana yang uncivil state, mana yang civil government dan mana yang uncivil government. Jangan-jangan bersinergi kepada kelompok yang salah, terus disalahin nanti, dibawa kemana-mana nanti. Itu maksud saya. Nah kemudian tentang transformasi orang yang dari diam kemudian menjadi itu Pak, saya setuju banget. Sekarang muncul di berbagai macam daerah di Indonesia yang diam-diam yang dulu dianggap sebagai silent majority lah kira-kira begitu ya. Sekarang harus betul-betul menjadi noisy majority, mayoritas yang cuap-cuap kira-kira, ngomong banyak apa, jangan diem, harus ada perlawanan kultural istilahnya. Harus ada gitu. Kalau diem nanti dikira mereka ini akan terus bergerak kemana-mana. Jadi kita jangan diem. Tak provokasi sekarang, jangan diem. Jadi harus bergerak kemana-mana. Tapi kan itulah sebabnya kenapa saya nggak pernah diem. Tapi karena saya tinggal jauh di Saudi, saya diem lewat medsos, lewat apa dan sebagainya. Jadi itu tujuannya saya supaya untuk membangkitkan kesadaran publik bahwa mayoritas yang selama ini diem itu jangan sampai tinggal diem. Jadi betul-betul harus bersuara gitu. Apapun, dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun, dengan menggunakan metode apapun, sekecil apapun, kalian harus berbuat sesuatu. Jadi misalnya kalau yang paling kecil misalnya di tingkat keluarga masing-masing, tetangga masing-masing, terus begitu. Jadi betul-betul harus menjadi kekuatan yang menginspirasi banyak pihak. Jadi jangan hanya diem dan sebagainya. Nah kemudian tentang, saya setuju Pak, memang itu harus menjadi sebuah gerakan nasional dan itulah sebabnya kenapa meskipun saya sebetulnya capek kalau kayak begini-begini ini, karena sebetulnya ini jadwal liburan sebetulnya. Itu sebetulnya jadwal liburan. Saya itu kalau pulang sini itu sebetulnya mau liburan 8-9 bulan lihat gurun terus karena capek rasanya. Jadi sebetulnya saya pulang sini itu mau liburan sebetulnya. Jadi secara pribadi sebetulnya saya capek Pak, capek. Sudah kemana-mana, kadang nggak dikasih honor kalau ngomong gitu. Sudah begitu kadang-kadang capek, suaranya habis, kecapek, pegel apa, kadang-kadang cuma dikasih amplop nggak ada isinya Pak, kadang-kadang juga begitu. Terus kemudian sudah capek banget, capek. Dan ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan kenaikan pangkat apa, kan nggak ada. Saya menulis buku meskipun ada 25 buku yang saya tulis nggak akan direken, karena buku-buku yang direken hanya dalam buku-buku dalam bahasa Inggris, karya-karya bahasa Inggris harus terindeks ini itu. Kali ini saya menulis apa ini saya anggap sebagai amal, sebagai sedekah, sebagai amal lah. Sebetulnya secara pribadi saya capek Pak. Tapi karena melihat ini kok kayaknya nggak bener ya Indonesia ini, kelihatannya kok nggak bener nih,
kok banyak kelompok-kelompok yang memanipulasi persoalan-persoalan ke Timur Tengahan, ke Araban, di sini dimanipulasi nih. Disitulah saya mulai terdorong, kenabian saya terdorong di situ. Itu untuk memberi itu. Maksudnya nabi itu kan maksudnya itu kan orang yang memberi berita. Nabi itu, disebut dengan nabi itu orang yang memberi kabar, memberi berita, menyampaikan kabar gembira, kabar baik, itu namanya nabi. Gitu kan. Jadi itu terdorong saya karena melihat hal-hal yang begitu itu. Islam dimanipulasi, Islam segitu. Meskipun dalam melakukan itu saya menghadapi kelompok-kelompok saya sendiri, dikafirkan, dimurtadkan, tapirkan apa segala macam lah, saya nggak tahu tuh, sudah terlalu banyak saya ya dianggap anti asing, anti asong, anti apalah macam banyak, tapi saya nggak pernah memperdulikan itu. Saya anggap mereka belum mendapat hidayah gitu aja lah saya. Jadi nggak apa-apa lah. Prof, maaf Prof, udah ini sampai hampir Jumatan. Udah Jumat ya, sebentar lagi ini saya musafir, jadi nggak apa-apa, nggak Jumatan. Jadi musafir itu kan 11-12 dengan mukafir ya, jadi ya. Nah terus tentang Muhammadiyah sama NU tadi Pak, saya termasuk yang diminta memberikan rekomendasi sebetulnya supaya NU dan Muhammadiyah ikut menjadi bagian penerima Nobel perdamaian. Jadi saya termasuk yang diminta untuk menulis surat rekomendasi. Nah harapannya sih, tapi kemudian saya mikir lagi saya sebetulnya ini di Muhammadiyah ini kok ya kalau lihatnya Buya Ma'arif nggak apa-apa, tapi kalau temannya yang satu itu saya jadi agak mikir-mikir. Saya kadang-kadang itu ngelus dada ya. Tapi dada saya sendiri yang saya halus ya, bukan dada orang lain. NU begitu, di NU itu ada NU yang garis lucu, NU garis lurus, NU kadang-kadang saya jadi maju mundur Pak, maju mundur. Tapi sudah saya tulis dengan harapan ya nggak tahu lah. Meskipun sebetulnya saya kurang itu, tapi ya tutup mata aja waktu nulis itu. Kemudian tentang yang terakhir adalah ISIS, HTI dan sebagainya, kekerasan di Indonesia karena impor pondok-pondok dari luar. Memang ini bagian dari tugas bersama juga. Banyak alumni Islamic Studies dari Timur Tengah pulang ke Indonesia itu bingung mau kerja apa. Problemnya di situ Pak, bingung. Mereka mau daftar dosen di perguruan-perguruan tinggi Islam, ya UIN nggak laku, nggak bakalan laku mereka karena dari jarak 10.000 km sudah terdeteksi, nggak bakalan mungkin masuk ke situ, nggak bakalan. Karena UIN itu masih didominasi kelompok-kelompok moderat. Jadi mereka akan susah masuk ke UIN dan sebagainya. Nah mereka mau masuk ke perguruan tinggi umum, mereka juga nggak bisa karena mereka belajarnya Islamic Studies tentang fikih, tafsir hadis, tafsir Quran, usuluddin akhirnya. Mau ngajar apa? Masa mau ngajar usuluddin di ITB? Kan tidak mungkin. Masa mau ngajar tafsir hadis di UNER, di UI? Kan tidak mungkin. Akhirnya gimana mereka cari solusinya? Satu, bikin lembaga-lembaga dakwah, Islamic Center, bikin madrasah, pondok-pondok di mana-mana berserakan di mana-mana, sebetulnya itu pelampiasan yang tidak tersalurkan dengan baik. Akhirnya sampai ke situ Pak. Jadi makanya bertebaran di mana-mana dan ini belum ada regulasi yang mengatur ini. Di daerah-daerah itu hampir tuh banyak tuh yayasan ini, yayasan itu, madrasah ini, madrasah itu. Nah, banyak lah mereka setelah lulus kan banyak alumni dari sana, setelah sampai sini mau ngapain coba? Akhirnya kalau yang tidak bisa begitu akhirnya ngustad ke sana kemari, terus ngomong modalnya cingkrang, kannya dipanjangin dikit, kemudian ngomong ke sana kemari. Memang itu harus satu sisi itu bagian dari kemajemukan, sisi lain itu memang harus disikapi. Pemerintah juga harus menyikapi secara serius. Masyarakat juga harus menyikapi secara serius. Karena ini sebetulnya persebaran itu bukan hanya semata-mata persebaran keislaman, keagamaan, ideologi Pak. Tetapi juga persebaran tentang pekerjaan tentang segala macam lah. Persoalan sosial dan sebagainya itu juga harus diselesaikan begitu. Jadi hanya itu saya juga menangkap, saya juga bisa memahami itu dan ini memang problem yang cukup
serius, tapi saya harapannya betul-betul ada regulasi yang mengatur, betul-betul ada masyarakat yang betul-betul memahami tentang fenomena pluralitas yang semakin plural seperti itu ya. Itu menjadi tanggung jawab memang yang tidak mudah untuk dilakukan. Dan tapi bukan berarti tidak ada tidak ada solusi sama sekali. Ini betul-betul kita makanya kemana-mana tujuannya sebetulnya dalam rangka untuk itu juga, Pak. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi ini sebetulnya pluralitas ini sesuatu yang wajar, yang lumrah, beraneka ragam. Kita mangkel, kita dongkol, kita itu juga bagian dari kewajaran. Itu bukan hanya unik di Indonesia, itu di Amerika, di Eropa begitu. Dan politik identitas itu Mas ya, itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika, di mana-mana juga begitu. Hanya satu hal, kalau masyarakatnya terdidik dengan baik, tingkat literasinya semakin bagus, bacaannya semakin banyak, masyarakat semakin tersadarkan, sehingga kemungkinan hoax negatif yang buruk-buruk kemungkinan bisa tersisihkan dengan baik. Di Amerika kan banyak seperti itu, masyarakat sudah biasa ini mana yang hoax dan mana yang tidak dan sebagainya. Jadi itu memang ya tanggung jawab kita bersamalah di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, tetangga dan sebagainya untuk turut berkontribusi. Jangan sampai Indonesia yang luar biasa besar ini di kemudian hari kemudian menjadi hancur lebur hanya karena kita tidak concern, komitmen dengan persoalan pluralisme ini. Akhirul kalam, yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran yang sebetulnya saya suka sekali, tetapi dilupakan banyak oleh umat Islam. Ayatnya itu tentang ajakan untuk berta'aruf. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari laki-laki, dari perempuan, semuanya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Arafu ini luar biasa. Araf itu bukan hanya saling mengenal, tapi juga bisa mengandung arti kata ma'rifat, mengandung arti kata ta'aruf, mengandung arti kata uruf, mengandung arti banyak sekali. Itu artinya ini ayat yang penting ini kemudian tidak banyak umat Islam yang memahami, meresapi itu dengan serius dan kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pluralisme itu soalan ta'aruf, Pak. Persoalan ta'aruf, kita diciptakan plural bermacam-macam, laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita engagement, saling berkenalan satu sama lain, saling mengenali satu sama lain, saling berengagement lah, seperti yang saya sebut, harus bersikap pluralis satu sama lain. Ini bagian sebetulnya di breakdown dari ayat Al-Quran tadi itu, yang semakin lama semakin banyak dilupakan karena banyak orang yang bersikap eksklusif, tidak mengembangkan sikap inklusif dan sebagainya. Saya kira itu Pak ya, dari saya sudah diperingatkan. Jadi makasih. Ini terakhir ya, terakhir Pak ya, terakhir kan ini? Sudah. Terakhir, jadi saya ucapkan terima kasih kepada CICS dan pada Bapak Ibu sekalian juga saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekhilafan, kesalahan dan sebagainya dari saya, tapi biasanya nggak pernah salah dan nggak pernah khilaf. Tapi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita beri aplaus sekali lagi buat Profesor Sumanto. Terima kasih.